Bangkit baru jadi Tuhan. Ya dia kan manusia 33,5 tahun. Dia Oh, berarti dia bukan Tuhan dong kalau begitu. Iya, dia sebagai manusia kan 33,5 tahun hidup di dunia. Angkut Jadi naik ke mati dulu. surga. Akan menyediakan tempat bagi kami. Jadi mati dulu baru menjadi Tuhan. Bukan, dia memang kan Tuhan. Lukas 2 ayat 11. Oh, berarti dia Tuhan yang mati di salib. Ya tadi kan saya sudah bacakan dalilnya. 1 Petrus 3 ayat 18. Pertanyaan saya sederhana, bro. Selama Yesus hidup di dunia ini 33 tahun, A, Tuhan, B, bukan Tuhan. Ya Yesus hidup 33 tahun sebagai manusia. Oh, berarti dia bukan Tuhan, anak Maria bukan Tuhan. Ya sebagai manusia, makanya disebutkan anak manusia. Nah, Dia kalau dia, manusia. sejak kapan, kalau begitu pertanyaannya, sejak kapan manusia ini jadi Tuhan? Ya Lukas 2 ayat 11. Berarti sejak dia hidup, bayi Tuhan. Dia jadi manusia kan? Manusia. Berarti bukan Tuhan dong. Itulah sempitnya pemikiran saya. Enggak, kau tahu Bingung enggak dia. Tuhan itu Maha Kuasa. Bingung dia. Logikanya kita Serba salah dia, bingung dia. Bunda Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab dulu. Pada hari ini telah kita lahir pakai logika, jangan pakai Al-Jum'ah 2, makanya kalian enggak mengerti. jangan pindah dulu. Bunda Maria itu melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Jawab. Lukas 2 nomor 11. Iya. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Dengerin dulu pertanyaannya. Bunda Maria melahirkan Tuhan atau melahirkan manusia? Tuhan itu Maha Kuasa. Dia Saya nggak menjadi nanya manusia. itu, Kocluk. Woi, Bunda Maria melahirkan manusia atau melahirkan Tuhan? Ya logikanya kalau dilahirkan manusia atau Tuhan? Saya tanya. Jawablah kau. Ya manusia lah. Manusia. Berarti anaknya Maria bukan Tuhan. Ya manusia dilahirkan dengan Mama Maria. Nah, kalau begitu pertanyaannya, sejak kapan Yesus menjadi Tuhan? Ya sejak Alfa dan Omega, Wahyu 1 ayat 8. Buktinya dia bukan Tuhan waktu di bumi. Enggak, kan logikamu sempit. Kan kau pakai pemikiran asumsi dengan alam yang ada. Kenyataannya dia pernah hadir di bumi. Pertanyaannya, waktu ada di bumi dia Tuhan atau bukan Tuhan? Sebagai manusia dia. Berarti bukan Tuhan ya? Sebagai manusia dia datang. Iya, berarti dia bukan Tuhan, Kocluk. Iya, makanya kan saya Ayo, ada sebagai Dinda manusia. saya nih. Dinda maju, pusing kepalaku. Kita yang maju. Pusing Nah, kepala. pakai logika lah. Jangan tanya, jangan samakan dengan anak istri yang ada anak Waalaikumsalam warahmatullahi Tidak ada di wabarakatuh. neraka, tidak bisa buat apa-apa. Ya udah, Beda udah. dengan Tuhan kami bisa Maha Kuasa dia. Dia apapun dia jadi apapun bisa. Ya, itu Kapanpun dia ada. ya itu yang datang ke ini, yang datang ke Paulus, sembahannya Kristen memang hebat. Tidak, LST hanya ada di asri. Gimana itu? Kakinya ada di neraka. Gimana itu? Tidak bisa jadi apa-apa. Buktikan bahwa LST bisa jadi apa-apa. Tidak Saya bisa, meminta Tuhan. bukti satu. Dalilnya di Al-Quran. Tidak buktikan satu. Kita Tuhan saya bukan makhluk, Tuhan saya juga bukan penyihir yang bisa menjelma menjadi telur busuk, bisa menjelma kemudian menjadi anak ayam, anak kucing, anak orang. Tuhan saya tidak begitu. Tuhan saya mulia, Tuhan saya maha suci. Jadi mustahil menjadi rendah, mustahil menjadi hina, apalagi menjadi mayat. Saya mau tanya kepada saudara, Yesus membangkitkan orang mati itu untuk membuktikan dirinya sebagai Tuhan atau membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan? Coba. membuktikan bahwa ada kuasa Tuhan di dalam dirinya. Oh, berarti dia bukan Tuhan. Ada mujizat Allah yang SWT lakukan tidak dalam Al-Quran. Berarti dia bukan Tuhan. Dia membangkitkan orang mati itu untuk membuktikan dirinya Tuhan atau dirinya utusan Tuhan. Untuk membuktikan bahwa dia ada kuasa dalam hidupnya. Iya, Makanya dikasih ayat kami Markus 16. bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya itu, Pak, Yesus membangkitkan orang mati, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan. Itu yang dilakukan ini untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan atau dirinya Tuhan?
Membuktikan ada kuasa. Saat ini juga kami bisa membangkitkan Saya orang mati. tidak tanya itu. Anda enggak membuktikan. Saya tidak tanya itu loh. Ya, kita semua sudah tahu Yesus punya kuasa untuk itu. Justru karena kuasanya ini untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan atau membuktikan dirinya Tuhan. Jawabannya ada di Yohanes 11:41. Membuktikan dia diutus, ada kuasa dalam dirinya. Pintar. Kan dia hidup 33,5 tahun Ya, diutus. oke. Berarti semua kekuatan atau kuasa yang dimiliki oleh Yesus itu untuk membuktikan dirinya utusan Tuhan. Betul? Amin. Memang Yesus utusan. Ya. Sekarang untuk membuktikan dia Tuhan itu apa? Membuktikan dia Tuhan. Jawabannya di Yohanes 14 ayat 1. Mati Mija. Ketika kemudian ketika Anda jangan kesurupan. Jangan gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Berapa yang mau dipercaya di situ? Ada berapa? Ada berapa yang mau dipercaya di sana? 1 atau 2? 3. Mati Mija. Ngapa nak kulle? Dia bonus. Nambah misense re. Al-Quran siapa dipercaya? Siapa Allah Yesus? Allah, Isa atau Muhammad? Jangan dulu nyebrang. Ini dulu. Yohanes 14 nomor 1 ini ada berapa yang harus dipercaya di situ? 1 apa 2? Sumpahkan tadi dia membangkitkan orang mati untuk membuktikan dia utusan Tuhan. Nah sekarang untuk membuktikan dia Tuhan itu apa? Membuktikan dia Tuhan. Iya. Yohanes 13 ayat 13. Angapa nak kuleseng? Kamu buktikan dia Tuhan, dia tidak perlu dibuktikan. Kamu memang dia Tuhan, tidak sama. Bagaimana ceritanya? Apa yang membuktikan dirinya Tuhan? Tadi kan membangkitkan orang mati, membuktikan dirinya sebagai utusan Tuhan. Nah untuk membuktikan dirinya Tuhan itu apa? Tidak perlu pembuktian dari manusia. Tuhan. Dia memang Tuhan. Masa Tuhan Allah Yesus membuktikan? Bagaimana Anda bisa mengatakan? Bagaimana Anda bisa membuktikan dia Tuhan sementara dia manusia? Gimana ceritanya? Anda ingin membuktikan seekor gajah adalah kucing? Tidak bisa, karena itu adalah gajah. Coba, bagaimana Anda buktikan gajah itu kucing? Gimana cirinya? Ya bawa gajahnya lah. Hah? Bawa gajahnya. Dibawa ke mana? Ya diperlihatkan bahwa ini gajah. Sama dengan Tuhan. Enggak, tadi itu kan Tuhan, gajah. Bagaimana Anda membuktikan seekor gajah adalah kucing? Bagaimana caranya? Ya enggak bisa lah. Gajah Ya enggak bisa. Bagaimana caranya Anda membuktikan manusia Yesus adalah Tuhan? Gimana caranya? Gimana logikanya? Kita manusia membuktikan Tuhan itu adalah Tuhan. Gimana pemikiran? Ya justru karena itu. Ayat 36 ayat 26 kita tidak bisa selami itu Tuhan. Dia maha besar. Nah sekarang Yesus bisa diselami nggak Yesus? Tidak bisa diselami, dia memang sebesar. Kenapa bisa Yesus tidak bisa diselami? Apa sebabnya Yesus tidak bisa diselami? Dia manusia. Apanya yang tidak bisa diselami? Yes. Ya memang Yesus datang sebagai manusia 3,5 tahun. Itu yang saya tanya, bagaimana caranya Anda membuktikan Yesus itu Tuhan? Kan yang Anda sampaikan tadi hanya sisi manusia. Ya. Sekarang yang kita tanya ini sisi Tuhannya mana? Itu kan? Mana ya, coba? Mana sisi manusianya mana? 45 itu jawabannya. Apa? Buktikan, kalau kamu buktikan Al-Imran 45. Kenapa larinya ke Al-Quran? Yesus ingin dibuktikan ketuhanannya itu yang mana, Cak Ayu? Ya kalau saya pakai Bible, Alkitab, kalian tidak percaya. Pakai Bible-nya, pakai dong. Pakai Bible-nya dong. Mana bukti bahwa Yesus itu Tuhan itu di Bible itu mana? Apa yang bisa kita pakai di sana? Coba. Aku dan Bapa adalah satu. Pada saat dia berbicara seperti itu, dia sebagai apa? Manusia. Bukan manusia yang saya tanya. Aspek ketuhanan yang ada pada diri Yesus itu yang mana coba? Anda hanya membuktikan dia manusia. Nah untuk Anda buktikan dia Tuhan apa?
Apa? Tadi dia udah jawab Bang Joma, membuktikan Yesus Tuhan itu dia bangkit jadi Tuhan. Jadi mati dulu. Mati aja. gitu. Tidak bisa. Dia keluar dari kubur itu juga tetap manusia. Makan ikan goreng, tidak berubah dia. Dia manusia. Makan ikan goreng. Justru kalau Anda telaah lebih jauh lagi, orang yang keluar dari kubur itu bukan Yesus lagi. Itu sudah iblis itu yang keluar. Oke, Roma 14:9 tadi. Jadi Yesus Tuhan kisah Rasul juga, dia terangkat ke surga. tuh. Apa? Kenapa? Untuk membuktikan Yesus Tuhan itu apa? Buktinya apa? Kan tadi 3:33 ya ini. Dia terangkat Apa? ayatnya. Setelah mengatakan terangkatlah ia di depan mereka dan awan menutupi. Sementara mereka memandang dan berkata, "Ya orang Galilea, mengapa kamu terpepana memandang langit? Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu, dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga." Nah, sekarang Dia ketika diutus dia dari naik surga, dia kembali ke surga. sekarang ketika dia naik ke surga, dia Tuhan atau manusia? Ya dia Tuhan lah. Mati ya. Kok bisa dia Tuhan? Kok bisa dia Tuhan dari apa yang Wahyu 1 membuktikan ayat dia 8. Tuhan? Dia adalah Tuhan. Apa Kejadian yang 1. apa yang membuktikan dia Tuhan? Kok kamu semua Zulkifli Satpam BUMN Ya. Nasa yang mau cari pembuktian bahwa dia Tuhan? Apa yang membuktikan dia Tuhan? Ya dia sudah Tuhan, kenapa mau dibuktikan? Gimana cara? Pakai otak, Bagaimana pakai caranya otak. Anda mengatakan? Yesus itu Tuhan. Maka apa? Bagaimana caranya dia itu Tuhan sementara dia manusia? Makanya Bagaimana kami menyembah dia sebagai Tuhan, mengaku. Iya, Jika kamu itu mengaku dengan mulutmu, itu dia adalah Anda menganggapnya Tuhan sekarang. Kami umat Islam mau diajarin aspek ketuhanan manusia Yesus itu yang mana? Itu loh yang kami tanya. Mana aspek Tuhannya yang mana? Enggak, kita pakai logika saja begini. Ya silakan lebih parah lagi nanti. Ya, enggak pakai logika. Tuhan sudah Tuhan. mengatakan dia Tuhan, kok manusia yang membuktikan bahwa dia Tuhan? Loh, sedangkan ini sudah terjadi Yesus. 2000 tahun yang lalu. Ini peristiwa. Yesus mengatakan Tuhan itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak bisa didengar. Yohanes 5 nomor 37. Oke? Nah, Yesus bisa dilihat, Yesus bisa didengar. Berarti dia bukan Tuhan. Menurut Ya siapa? kan dia sebagai manusia tadi kok konsepnya tadi. Ya justru saya karena katakan, dia sebagai manusia itulah kemudian ketika muncul Karisten menganggapnya Tuhan, maka Karisten harus membuktikan manusia ini sebagai Tuhan. Mana buktinya? Buktikan. Ayo. Markus Bagaimana 16. cara Nah, bagaimana cara membuktikan apa? bahwa Tuhan ada dalam hidup kami. Iya. Beda dengan kalian. Nggak Bukan bisa kalian membuktikan. yang saya Nah, tanya. Yang nah, saya kamu tanya membuktikan bahwa Yesus. Yesus Tuhan itu Yang sudah saya- terjadi. yang saya Sebelum tanya dunia itu- ada dan yang sampai saya- akhir zaman. yang saya saya- tanyakan. yang itu saya- sebelum dunia ada dan sampai akhir zaman dia datang, Yesus tetap Tuhan. Yesus tetap manusia, tidak akan pernah bisa berubah. Manusianya kan sudah 33 bagaimana? tahun. Bagaimana sebelum Anda bisa membuktikan kalau dia itu Tuhan, sedangkan kapanpun, dimanapun, Yesus tetap manusia? Bagaimana caranya Anda bisa membuktikan dia itu manusia? eksperimen kamu, toh? Itu asumsimu. Yesus katakan aku Alfa, makanya Coba kamu baca Ibrani 13 nomor 8. Berani enggak kamu baca? baca Al-Mimah 45 itu izin nyontek dari Wahyu 1. Ibrani 13 nomor 8 berani enggak kamu baca? Berani enggak? Ayo, saya tantang saudara. Berani enggak Anda baca Ibrani 13 nomor 8? Izin bang, Untuk membukti- ini Nopi ini juga Kristen, barangkali lebih baik dia daripada Shalom. Iya, Bang iya. Nopi. Silakan. Enggak Ibrani dulu. Oh, Coba iya. baca Ibrani Yesus 13. Kristus tetap sama baik kemarin, hari ini dan sampai selama-lamanya. Tetap sama. Apa? Tidak pernah berubah jadi Tuhan, tetap sama. Dia tetap manusia. Terus dari mana ilmunya? Dari mana ilmunya? Anda Tetap kata- sama. dari mana ilmunya
manusia itu Anda kok bisa berubah jadi Tuhan, sementara dalil di Bible Anda mengatakan Yesus tetap sama baik kemarin, sekarang maupun seterusnya. Terus dari mana ilmunya? Yesus yang manusia, Maria yang melahirkan manusia, kok tiba-tiba berubah jadi Tuhan di mata Kristen? Ilmu dari mana? Kok bertentangan dengan isi Bible sendiri? Gimana dong? Tahu enggak itu Ibrani 13 ayat 8 apa maksudnya itu? Tahu yang ngajarin Apa itu? saya kok yang ngajarin kamu? Enggak, jangan pakai Cina Al-Kafarin, Jil Kafarin. Mate meja. Mate meja. Yang ngajarin Ibrani 13 kan saya barusan. Nah, ini tetap sama, kau tahu enggak? Nah, Yesus tetap Kristus sama. baik kemana Sekarang ini pertanyaan selamanya. saya, Apa itu? sekarang Kuasanya. pertanyaan saya, yang mati di atas pohon digantung itu Tuhan atau manusia? Yang digantung di pohon itu manusia atau Tuhan? 1 Petrus 3 ayat 18 itu kan Enggak, saya kau tanya, berdebat dengan saya. Nah, itu jawabannya. saya tanya yang digantung di atas pohon itu manusia atau Tuhan? Nah, ini jawabannya 1 Petrus 3 ayat 18. Jawabannya itu. Saya tanya Ya, yang itu di atas jawabannya. salib, Makanya yang jangan digantung jadi di pohon. satpam. Hei, yang digantung di pohon itu Tuhan atau manusia? Jawabannya 1 Petrus 3 ayat 18. Kan pernah katakan itu. Kenapa larinya ke sana? Kenapa larinya ke sana? Kenapa larinya jauh sekali? Lenceng kamu ke sana. Nah, kan kau bertanya, saya itu menjawab sesuai dengan dalil. Apa Udah dijawab masalah? tadi. Udah dijawab tadi. Yang mati manusia. Nah, manusia. Berarti kalau Yesus itu sudah manusia, dia akan tetap sama manusia kemarin, hari ini, dan selamanya. Manusia tidak pernah berubah dari situ. Itu bukan kemanusiaannya, itu kuasanya. Berarti Yesus tidak itu pernah berubah. Itu kuasanya, Yesus tidak pernah berubah. Yesus apa kuasanya? Yesus tidak pernah berubah. Apa kuasa Yesus? Apa kuasa Yesus? Coba buktikan. Apa kuasa Yesus? Markus 16. Markus 16 nomor berapa? Ya, ayat 15. Coba. Kau mati. Nomor 15. Itu kuasanya. Apa yang dikatakan di sana? Apa dikasihkan kuasanya Yesus itu? Apa? Racun. Coba bacakan. Minum racun Coba di situ. bacakan. Ya. Belum. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Mereka Apa akan itu? mengusir roh-roh jahat dari Zulkifli. dalam Tidak nama yang Yesus. saya tanya. Nah, Yang ini saya kuasanya. tanya itu. Ini. Yang saya tanya kepada saudara itu apa? Yesus kan mengatakan di Ibrani 13 kan mengatakan dulu, kemarin, dan selamanya Yesus itu tetap sama. Nah, Yesus berkata kemudian bahwasanya saya ini anak manusia. Di mana dalilnya Yesus mengaku saya anak manusia? Di dalam yang paling jelas itu di dalam Lukas 12 nomor 8. Aku Yesus berkata kepadamu, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, maka aku yang adalah anak manusia juga akan mengakui dia di depan malaikat-malaikat Allah. Ayo, Yesus mengaku sebagai anak manusia. Yesus mengaku sebagai manusia. Nah, ternyata Ibrani 13:8 dulu, sekarang maupun yang akan datang, Yesus tetaplah sama, tidak pernah berubah. Yang mati di atas tiang salib itu, di atas pohon itu manusia, Yesus. Nah, kalau Yesus manusia berarti selama-lamanya manusia. Kok bisa berubah jadi Tuhan di Kristen? Kristen ini siapa rupanya? Memang dia Tuhan, kenapa berubah? Tidak, Memang dia Tuhan. Nah, memang Anda dia salah, Tuhan. saudara. Dahulu sampai sekarang Saudara. dan sampai selama-lamanya. Saudara, tidak ada Yesus itu Tuhan. Maksudnya begini, Anda harus belajar dengan baik. Yang Anda tuhankan itu Kristus, tapi yang Anda tuduh Tuhan itu anak Maria. Itu salah sasaran Anda. Tuhan Anda yang Kristus itu memang kuasa dia. Kuasa luar biasa dia. Kenapa? Karena dia itu adalah penguasa alam maut. Penguasa alam gelap. Itu yang kau sebut Kristus, yang kau sanjung-sanjung tadi. Memang dia Tuhan. Sebenarnya kau salah sasaran menunjuk itu anak Maria. Kalau anak Maria itu manusia. Yang bukan manusia itu yang kau sembah namanya Kristus. Itulah penyesat yang datang kepada Paulus yang sekarang kau tuhankan. Makanya hari ini kau menuduh bahwa anak Maria itu adalah Tuhan. Begitu nanti kau ketemu, kau diusir. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa?
Sebenarnya yang kau sembah itu adalah penguasa alam maut. Itu berbuat kejahatan, artinya apa berbuat jahat? Itu iblis. Yang kau sembah itu iblis. Aduh. Tetapi Makanya kau mengatakan, kenapa kau mengatakan yang kau sembah itu anak Maria. Tidak saya nyambung tanyakan ente. kau, kenapa ada Nisa 171 situ? Yang Apa saya itu katakan, sebutan? dengar. Yang saya katakan kepadamu itu, ketika saya berbicara, kenapa Yesus ini, Enggak, Nisa 171. Yesus ini kenapa kemudian dia kau katakan sebagai Tuhan? Mana buktikan Ya. kemanusiaannya? Kamu tidak bisa kemudian membuktikan kemanusiaan, ketuhanannya. Karena apapun yang kau ceritakan tentang anak Maria, dia tetap manusia. Nah, tak ajarin samamu, tak ajarin. Sebenarnya bukti sembahanmu itu berkuasa untuk kau kenapa ada Nisa sandingkan. Sabar dulu. 171, Bang Sabar Sulki? dulu. Ya, jawab dulu Sabar itu. dulu. Kenapa ada saudara. Nisa Sabar 171? dulu. Jawab Sabar dulu dulu. itu. Nggak usah menyebar dulu. Saya Ya, belum jawab dulu Nisa selesai. 171. Saya belum Nah, selesai, itu, kan, brother. mirroringnya di Nisa 171. Ya, Jawab karena dulu supaya adil lah. kamu menganggap bahwasanya Tuhan itu ada 3 kan? Sebenarnya Tuhan itu cuma 1. Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Yesus mengatakan Tuhan itu cuma satu-satunya. Tidak ada 2 apalagi 3. Itu yang perlu kamu pahami. Kemudian ini tak ajarin sama saudara. Kristen dari manapun datangnya, apapun titel pendidikannya, strata apapun titelnya, Kristen tidak akan pernah bisa mampu membuktikan anak Maria itu Tuhan. Semua kuasa yang Yesus tampilkan, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan, orang buta melihat, semua itu membuktikan kalau dia adalah utusan Tuhan. Sedangkan Kristen ini penyembah Tuhan yang bernama Kristus. Beda. Nah, kuasa daripada sembahanmu, 1. Kuasa daripada sembahanmu, 1. Kamu bisa menggunakan namanya untuk mengusir setan. Sampai hari ini, pendeta, pastor bisa mengusir setan pakai nama Yesus. Apalagi orang-orang Kristen dalam hidupnya itu hampir semuanya jaya. Apa yang mereka minta kepada sembahan mereka yang bernama Kristus itu dikabulkan. Itu orang Kristen hebatnya. Tapi yang disembah oleh Kristen itu bukan Yesus anak Maria. Yang disembah oleh Kristen itu adalah Kristus sang penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus asli narasimu, untuk cuma waspada berhenti kau kepada Kristus palsu. Ada yang mau berdiskusi dengan baik untuk membuktikan ini? Bahwa yang kalian sembah itu adalah Kristus palsu, boleh? Kristus palsu inilah yang membimbing palsu kalian. itu Nabi Muhammad cuma. Tidak ada dalilnya di dalam Bible. Jangan mengada-ngada. Jadi Kristus palsu yang kalian sembah itu Nah, Anissa, kalau Kristus palsu, Anissa 171, jawab dulu itu. tidak, bukan, tidak ada hubungannya itu. Itu teguran bagi ahli kitab, bukan bagi kalian. Kalian ini cuma Jawab dulu korban. itu. Kami ya, kalau kitab. Kau, ahli kitab yang katakan diseru di Alkitab, situ tapi bukan bahlul Anissa kitab. 71 jelaskan siapa yang saya ngomong Anissa itu. 171 itu ahli kitab, kawan, bukan bahlul kitab. Yang ditegur di situ bukan kalian. Yang ditegur di situ ahli kitab. Kenapa tertawa? Kamu merasa ahli kitab? Muhammad. Ah? Jangan kau banyak cerita. Apa itu, kawan? Muhammad yang palsu. Coba Anda buktikan secara Bible, silakan. Saya tunggu. Nah, bukan dari Bible, dari bukumu lah. Lah, Orang Al-Quran. dia kawin di bocil, bersetubuh dengan pembantu, Ini cuma mengisap kebencian. lidah orang. Ini hanya kebencian saja, kasihan. Memang Al-Quran datang, Nabi Muhammad datang sebagai batu sandungan buat kalian. Itu pasti itu. Al-Quran saya mengatakan itu. Nah sekarang saya bisa membuktikan bahwa yang kalian sembah, yang memberikan kalian segala kemewahan dunia, sampai kalian bangga, orang Kristen itu mewah hidupnya. Yang memberikan itu siapa? Penguasa gelap. Mau bukti? Mau bukti? Sabar dulu. Sabar dulu, sabar dulu. Buktikan itu kami yang hidup di dalamnya. Iya, Kau betul. buktikan. Nggak Dari tadi saya minta samamu, mana buktikan Yesusmu. Buktikan Ternyata bahwa kau tidak Allah itu bisa. Isa. Kau tidak bisa kemudian. Dengarkan nih, janji setan nih, janji setan Kalian. kepada kalian. Dengar. Ini janji setan kepada kalian. Lukas 4 nomor 6. Segala iblis berkata kepadanya, segala kuasa itu, dunia maksudnya, kuasa dunia. Kan Yesus dibawa ke bumbungan bait suci, ke gunung yang tinggi untuk melihat
bumi, alam jagat raya ini dan kekayaannya. Segala kuasa di atas bumi ini serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu. Sebab semua itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Tuh, kata iblis tuh. Jadi kalau kemegahan bumi, kemegahan dunia ini, harta di dunia ini kalian punya, duit kalian punya, iblis memang sudah menjanjikan kepada pengikutnya. Tertulis di mana? Lukas 4 nomor 6. Itu kata iblis. Segala kuasa di atas muka bumi ini serta kemuliaannya akan aku berikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Kata siapa? Kata iblis. Jadi hari ini kau menyembah Yesus, bukan anak Maria. Dia itu manusia. Yang kau sembah itu iblis yang datang kepada Yesus. Makanya Yesus berkata kepada murid-muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya mengaku siapa? Mengaku Kristus. Apa arti Kristen? Kristen pengikut Kristus. Pengikut penyesat. Kata Yesus, Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada penyesat, planos, pembohong, antikristus, dajjal. Dalam bahasa Yunani disebut planos. Waspadalah kepada planos, iblis, penipu, pembohong, yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Jangan kau percaya, sebab dia akan menyesatkan banyak orang. Itu ucapan Yesus kepada murid-muridnya. Sekarang mana keturunan Yudas? Mana ada Yesus? Mana keturunan Yakobus? Mana keturunan Matius? Mana keturunan Petrus? Mana keturunan Yohanes? Kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Kenapa mereka tidak menjadi Kristen? Karena mereka mendengarkan nasihat Yesus agar tidak percaya kepada penyesat yang datang ngaku-ngaku sebagai Kristus. Makanya mereka Bani Israel, keturunan ke-11 murid Yesus, tidak menjadi Kristen. Enggak, supaya otakmu itu paham. Supaya otakmu paham. Supaya otakmu paham. Sekarang pertanyaan saya, apakah Anda percaya dengan pengakuan Yesus? Dengar. Ketika Yesus menasihati orang-orang Yahudi, apakah Anda percaya ucapan Yesus yang berkata, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan mengaku Kristus? Ya. Apakah Anda percaya itu? Silakan. Tidak percayalah. Oh, berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Ya mengaku akhir sama banyak kan. Teman-teman, nabi-nabi palsu kayak Nabi Muhammad mengaku. Teman-teman jadi perhatikan, Tuhan. perhatikan Saya inilah tanya bukti. sedikit dulu. Teman-teman, Muhammad- inilah Muhammad bukti itu- bahwa saya tanya, Kristen Muhammad itu ini kafir memang atau anti Yesus. Ketika Yesus berkata kepada orang Yahudi, waspadalah kepada iblis yang datang memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Ternyata saudara Salmon tidak percaya atas ucapan Yesus. Artinya secara sadar dia mengakui sebenarnya dia bukan pengikut Yesus anak Maria. Dia adalah pengikut Kristus sang penyesat yang Yesus katakan kepada muridnya untuk diwaspadai. Dan memang saya bertanggung jawab, banyaknya Kristen di atas muka bumi ini dan kemegahan yang mereka punya itu sudah janji iblis di dalam Lukas 4 nomor 6. Segala kuasa dan kemuliaan dunia akan kuberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Ternyata iblis memberikan kemuliaan dan kemegahan dunia itu kepada orang-orang Kristen. Nah, itulah yang terjadi sekarang. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah Anda percaya ketika Yesus berkata waspadalah kepada Yesus palsu yang mengaku sebagai Kristus? Jawab. Ya percayalah. Ya, Yesus. percaya. Oke, baik. Alhamdulillah. Sekarang tolong tunjukkan di mana penyesat itu pernah mengaku Kristus dan menyesatkan banyak orang. Apa nama kelompok orang yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Silakan. Tahu enggak? Di Bandung. Tahu enggak di Bandung? Alias Mana Kristus palsu dan mana kelompok manusia yang banyak yang disesatkan oleh Kristus palsu itu? Jawab, silakan. tahu enggak aliran Mormon
dengan ada di Korea Selatan. Saya ulang lagi. Nggak, Saya ulang ada di lagi. Korea Selatan dengan di Bandung. Saya ulang lagi. Mana Kristus palsu itu dan datang kepada siapa dan apa nama kelompok pengikut Kristus palsu itu? Silakan. Karisteng. Nah, satu orang jujur muncul. Ayo. Jawab, Salam. Jawab Ada di- jangan malu. Pokoknya ada di Al-Jirnam itu. Apa? Al-Jirnam. Kenapa lejer? Kenapa lari ke Al-Quran? Di Al-Jirnam jawabannya itu. Saya Itu tanya kan penyesat, sekali termasuk lagi. penyesat itu. Saya tanya sekali lagi. Di mana pernah Kristus itu datang ngaku-ngaku dan apa nama pengikutnya yang banyak yang dia sesatkan itu? Jawab dengan jujur. Aduh, kena tombak lagi banyak. Ya, jangan dimut-mut lah. Ntar dulu ya. Jadi tadi dari awal ini anak berusaha membuktikan Yesus Tuhan. Endingnya disangkal pula di tiang salib. Jadi kau sendiri hari ini mengakui bahwa Yesus bukan Tuhan. Jadi gagal kau buktikan hari ini Yesus Tuhan. Bunda Maria kau mengatakan melahirkan manusia, yang disalib manusia. Membuktikan Yesus Tuhan, nah memang dia Tuhan. Bagaimana cara membuktikannya kalau Yesus itu Tuhan? Saya ini manusia. Ciptaan, masa saya membuktikan bahwa Yesus Tuhan itu mau dibuktikan? Dari mana kau tahu Nggak, siapa pakai yang logika lah. dengerin. Dari mana kau tahu siapa yang mengajari kau mengatakan Yesus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin? Ya memang dia Tuhan. Mau diajar, mau tidak. Iya, memang pakai dia data Tuhan. apa? Apa Nah, membuktikan makanya bagaimana pakai cara bagaimana cara Yang membuktikannya? pakai cuma Lanjut. dua. Bahasanya begini Pak Nih. Handi. Bahasanya begini, tolong di-mute beliau. Orang Kristen gagal membuktikan anak Maria sebagai Tuhan. Tetapi orang Kristen semakin membuktikan Kami tidak bahwa perlu mereka adalah penyembah Kristus. Saya ulang, orang Kristen sedunia gagal membuktikan anak Kami Maria tidak perlu sebagai Tuhan. Tetapi orang Kristen membuktikan kalau Kristus itu adalah sembahan mereka yang telah memberikan kepada mereka kemegahan duniawi dan Amin, memberikan amin. kemudian apa yang ada dalam Amin. kehidupan mereka hari Amin. ini. Itu Amin, diaminkan amin, bukan? amin. Nah, tepuk Amin. tangan. Amin. Diaminkan oleh beliau. Ya, amin. Memang diberikan coba. kemegahan. Yesus Nah, datang, itu- Yohanes 10 ayat 10 katakan, itu aku dia. datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Setan datang, jin yang bersolat, Al-Jin 18 bersolat dengan Muhammad, itu datang Oke. untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Oke. Saya tanya kau Zulkifli, yang mana Tuhan? Allah. Tuhan Allah SWT, Isa atau Muhammad? Oke, jadi ketika semua Anda mengatakan bahwasanya Yesus tidak mampu Anda buktikan sebagai Tuhan, tetapi Anda punya Tuhan, maka yang duduk di posisi Tuhan itu bukan Yesus yang tidak bisa Anda buktikan itu, tetapi yang duduk sebagai Tuhan Anda dengan menggunakan nama Yesus itu adalah iblis. Itu fakta, itu real, itu real. Ketika Saya tanya, Yesus, Maryam 83, ketika siapa Yesus yang- kemudian ketika Yesus Betul. kata waspadalah kepada penyesat. Penyesatnya mengaku Kristus. Saya tanya sama saudara dulu. Saya tanya, Menurut Muhammad 4, Yesus, Muhammad 7 siapa penyesat? Gelar Zulkifli? daripada penyesat menurut Penyesat Yesus siapa itu Kristus Nah, penyesat atau siapa itu? Nabi Muhammad? Coba. Muhammad 4. Enggak, siapa penyesat? Muhammad 4. Saya Jawab ulang, itu. saya ulang. Menurut Yesus, penyesat yang datang menyesatkan banyak orang itu bergelar sallallahu alaihi wasallam atau bergelar Kristus. Jawab.
Jawabannya Muhammad Tampat, jawabannya Zulkifli. Bukan Muhammad Tampat, siapa penyesat? Saya ulang sekali lagi, ini yang ketiga kalinya teman-teman. Semakin dia mengelak, semakin dia membuktikan kalau dia adalah wakil setan yang hadir di tengah-tengah kita main TikTok hari ini. Saya ulang, menurut Yesus di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5, Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23, nomor 24, nomor 25, nomor 26. Menurut Yesus di situ, gelar daripada penyesat yang muncul setelah Yesus sallallahu alaihi wasallam atau gelarnya adalah Kristus. Jawab. Muhammad Tampat jawabannya itu Zulkifli. Muhammad. Astaghfirullahalazim, ya Allah ya Karim. Apa yang saya tanya sama sekali kemudian tidak dijawab oleh wakil setan yang ada di tengah-tengah kita ini. Itu jelas sekali. Sedangkan kalau Anda berbicara mengenai Al-Quran, Al-Quran mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa iza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab hatta idza ashaltumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fida hatta tada'al harbu awzaraha zalika walau yasha'ullahu. Apa yang Anda katakan Al-Quran Nabi Muhammad, apa hubungannya? Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Apa ini? Apa? Ini ayat tentang perang, apa hubungannya? Pertanyaan saya, menurut Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 4 nomor 5, penyesat iblisnya datang dengan menggelari dirinya sallallahu alaihi wasallam atau menggelari dirinya dengan gelar Kristus. Jawab. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Silakan. Apa jawaban saudara? Jangan memalukan Kristen sedunia. Dia nggak jawab, gelar Kristus saya yang jawab. Kita minta dia jujur, biar dinilai oleh Kristen di luar sana. Karena saya yakin Kristen se-Indonesia lagi nonton ini. Gelar penyesat menurut Yesus, jangan menurut Al-Quran. Anda tidak beriman kepada Al-Quran, apapun yang diderasikan Al-Quran tertolak oleh iman saudara. Karena itu kitab yang Anda tidak imani. Imani Bible, imani ucapan Yesus. Menurut Yesus, penyesat yang datang setelah dia bergelar sallallahu alaihi wasallam atau bergelar Kristus. Jawab. Ini yang kelima. Anal 17. Lari lagi. Bagaimana mungkin kemudian larinya ke Al-Quran orang ini? Coba. Dia percayakah kepada Al-Quran? Bagaimana mungkin? Saya bertanya, Yesusnya berkata dalam Lukas 21 nomor 8, Lukas 24, Matius 24 nomor 4 nomor 5, penyesat itu harus diwaspadai oleh murid-muridnya, dan penyesat itu bergelar Kristus sallallahu alaihi wasallam. Jawab. Tidak bisa, kamu kemana? Kau lari ke Al-Quran kamu. Al-Quran itu bukan menurut Yesus, paman. Yang saya tanya, yang saya tanya menurut Yesus. Ya itu. Cobalah teman-teman. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Walahum azabun azim bima kanu yaksibun. Ini dia kena. Mereka ingin menipu umat Islam, padahal mereka sebenarnya menipu diri mereka sendiri. Kenapa? Karena dalam hati mereka itu ada penyakit. Jelas-jelas Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Pertanyaan saya, penyesat yang muncul setelah Yesus bergelar sallallahu alaihi wasallam atau bergelar Kristus menurut Yesus, bukan menurut Allah, menurut Yesus, bukan menurut Nabi Muhammad, menurut Yesus. Berarti tidak ada sangkut pautnya dengan Al-Quran, karena ini berbicara mengenai Yesus. Menurut Yesus, menurut Yesus. Sekali lagi, menurut Yesus. Penyesat yang datang dengan memakai nama Yesus dan mengaku Kristus, padahal sudah kusebutkan,
Itu gelarnya apa setelah Yesus terangkat ke langit? Sallallahu alaihi wasallam atau Kristus? Jawab. 7 kali. Kristus. Kristus. Masya Allah. Gelarnya adalah Kristus. Sekarang pertanyaannya, di mana di antara dua kelompok besar di atas muka bumi ini? Islam atau Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus? Jawab. Kristen. Kristen. Jelas bukan? Jelas bukan? Jelas bukan? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Siapa pengikut Kristus? Islam atau Kristen? Kristen. Matius 24 nomor 5. Mengaku Kristus dan akan menyesatkan banyak orang. Kristen ini banyak enggak? Banyak. Banyak. Subhanallah. Subhanallah. Apakah saudara-saudara Indonesia yang mengaku dirinya Kristen masih mau menjadi pengikut Kristus? Harga mati ya. Kalau waras, kalau dia waras, bentar dulu, Bang. Kalau dia waras, ya dia akan bergeser. Kalau waras, bergeser dia. Iblis sedunia lapor paman. Kenapa? Ada manusia anak keturunan Adam bernama Bang Zuma dan Bang Handi telah mengobok-ngobok kerajaan kita. Apa yang harus kita lakukan? Perintahkan Dosma untuk melaporkan dia supaya dipenjara polisi. Jangan kau biarkan dia menghancurkan kerajaan kita. Kita sudah menyusunnya. Bersusah payah. Habis ini. Bersusah payah kita membangun kerajaan kita. Dari kerajaan Lot dihancurkan oleh Tuhan. Kerajaan Nuh dihancurkan oleh Tuhan. Dihancurkan oleh Tuhan. Kerajaan kita yang dibangun oleh Paulus sekarang ini dihancurkan oleh para apologet Islam Indonesia. Ayo turun. Keluar kalian dari gelap. Keluar, hantam Zuma dan kawan-kawannya. Itu yang terjadi hari ini. Itu yang terjadi. Makanya serangan-serangan datang bertubi-tubi. Baik serangan dari alam gelap, dan saya merasakan itu, maupun serangan-serangan dari dunia nyata. Dilaporkan di sini, dilaporkan di sana, dilaporkan di sini, dilaporkan di sana. Kenapa? Karena Bang Suma menghancurkan kerajaan setan yang ada di Nusantara ini. Subhanallah. Saya ulang dan saya titip PR kepada kalian, hai orang Kristen. Percaya ke kalian? Percaya tidak kalian kepada Yesus? Kalau Anda percaya kepada Yesus, Yesus yang berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dan dia akan menyesatkan banyak orang. Paulus berkata dalam Galatia 1, nomor 1, nomor 11, nomor 12, aku menerima 13 kitabku. Roma, Filipi, Efesus, apalagi Korintus, Timotius, Galatia, semua itu aku terima bukan dari manusia, tetapi dari Kristus. Galatia 1 nomor 1, Galatia 1 nomor 11, nomor 12, aku menerima 13 buku dari Kristus. Itulah kerajaan yang dibangun iblis di atas muka bumi ini. Halilintar. Coba kau hadirkan pendeta yang menguasai ilmu Bible. Hadirkan. Saya tantang. Bulan 4, bulan April, saya akan turun offline. Hadapkan saya dengan Kristen yang mampu kemudian menghadapi saya dengan membahas tentang keselamatan. Siapa Tuhan yang benar? Saya akan turun lapangan menghadapi pendeta yang paling hebat di Indonesia ini. Bang Suma akan turun lapangan bulan April setelah Lebaran. Silakan susun rencana kalian. Turunkan Edis, turunkan Pak Bom, turunkan siapa? CP Congor, Media, Kiamat, hadapi Bang Suma. Jakarta bulan April, kita ketemu. Pertontonkan pakai televisi nasional supaya orang Indonesia tahu. Ayo, ada yang berani? Silakan.
Jadi jelas sekali ya teman-teman. Sebelum saya ibadah asar, jelas sekali. Yesus sendiri yang mengatakan di dalam Matius 21 nomor 8, catat. Matius 24 nomor 4 nomor 3. Matius 24 nomor 23. Matius 24 nomor 24. Matius 24 nomor 25, nomor 26. Bahwa penyesat akan datang dengan gelar Kristus atau Mesias. Tidak ada penyesat dinubuatkan bergelar sallallahu alaihi wasallam. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu milik orang Kristen yang diambil dari perjanjian lama milik orang Yahudi, tidak ada indikasi jelasnya muncul penyesatnya bernama sallallahu alaihi wasallam. Tapi Almasih nama siapa? Almasih. Tapi Almasih nama siapa? penyesat, Almasih artinya. tapi penyesat itu bergelar Kristus. Masih artinya Soalnya apa yang menaikkan kamu Almasih, langsung. woi. Oke, saya layani. Kalau ada ilmu, saya layani. Almasih artinya apa? Oke, Almasih. Almasih Artinya apa? Ngomong. Almasih itu artinya pengusap. Oke, Nabi Isa kita alaihi lihat ya. salam, Kita Nabi lihat. Isa alaihi salam menyembuhkan penyakit hanya dengan mengusapkan pada yang sakit, tangannya Iya. sembuh. Penyakitnya sembuh. Dah, selesai. Oke, itu bukan tema kita, Bung. Bisa, tema kita. Itu bukan tema kita. Kita bisa nulis. Itu bukan Kenal tema kita. Allah nggak? Itu bukan tema kita. Bisa kenal Oke? Allah nggak? Tema kita penyesat setelah Yesus itu bergelar Mana apa? sekarang Ayo, Yesus sama Almasih, ayo. Almasih itu gelar. Almasih itu gelar kepada Nabi Isa alaihissalam dan juga gelar kepada Dajjal iblis. Ingat, iblisnya bergelar Almasih. Almasih dalam bahasa Ibrani Yunani Almasih Al-Dajjal. adalah Kristus. Almasih Al-Dajjal. Kristus. Itu jelas itu. Maka Yesus berkata, waspadalah kepada Almasih. Almasih yang mana? Kristus yang mana? Mesias yang mana? Mesias palsu. Sekarang Yesusnya mengatakan bahwasanya penyesat akan muncul dan bergelar Almasih, dan bergelar Kristus, dan bergelar Mesias. Yang kalian sembah gelarnya apa? Kristus. Cuma santai lah. Kamu bilang tadi Almasih itu nama. Dikit lagi pasti di-kick. Saya bilang Almasih nama gelar, bebek. Pasti sedikit lagi cuma nge-kick saya nih. Sedikit lagi cuma nge-kick saya. Kalau berdata, silakan. Emang gue gak bilang Almasih itu gelar lu balik bilang nama. Dasar kucu lu bodak. Gak ada. Jadi- bodak gak ketulungan. Teman-teman saya yang masih bisa mendapatkan hidayah Islam, masih bisa menghadapi kehidupan ke depan, mari bertobat. Bertobatlah. Bertobat kembali kepada jalan yang lurus. Fattakullah wa atiun. Hadza siratul mustaqim. Jalan lurus yang ditunjukkan oleh para nabi adalah menyembah hanya kepada Allah dan kemudian mentaati perintah para nabi. Apa perintah Yesus? Apa perintah yang kemudian ditunjukkan oleh Yesus? Ikutin itu. Ikutin. Jangan kamu mengikuti penyesat yang bergelar Kristus menurut Yesus. Yesusnya sendiri anak Maria yang adalah nabi, mempersaksikan dirinya dalam Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian para pastor, para pendeta, Yahya Pembaptis sekalipun. Apa kata Yesus? Bahwa semua mukjizat yang aku lakukan, mukjizat itu justru yang bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Tuhan. Itu kesaksian Yesus. Kesaksian Yesus, Yohanes 14 nomor 31. Apa kata Yesus? Dunia harus tahu. Maksudnya apa? Orang Indonesia harus tahu. Baik ia Kristen, baik ia Hindu, baik ia Buddha, baik ia ateis, orang Kristen harus tahu, orang Islam harus tahu, dunia harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Bapa dan aku senantiasa melakukan pekerjaan yang diperintahkan Bapa kepadaku. Itu kata Yesus. Berarti dunia ini harus bersaksi Yesus itu hanyalah utusan Tuhan. Tapi kenapa Kristen ini justru menuhankan sosok yang mengaku Kristus? Itulah penggenapan dari ucapan Yesus, waspadalah kepada Kristus palsu yang akan menyesatkan banyak orang. Hari ini di Indonesia tahun 2025 ada sekelompok manusia yang menjadi pengikut Kristus. Agamanya bernama Kristen, Katolik, Mesianik, Saksi Yehova,
apalagi Pantekosta, Advent, dan seterusnya. Pertanyaannya, Kristus yang mana yang Kristen ikuti? Kalau mereka mengatakan Kristus yang asli, yaitu Nabi yang datang kepada Bani Israel, tanya kepada Kristen, apakah kalian Bani Yakub? Apakah kalian Bani Israel? Apakah kalian domba hilang dari Bani Yakub, Bani Israel? Kalau tidak, maka jelas tergenapi ucapan Yesus. Kemudian, apakah kemudian ada kelompok di luar Kristen yang menjadi pengikut Kristus? Selain Kristen, ada? Tidak ada. Satu-satunya kelompok anak keturunan Adam yang banyak di atas muka bumi ini menjadi pengikut Kristus itu hanya Kristen. Tak ada yang lain. Umat Islam pengikut Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Kristen adalah pengikut Kristus. Kristus yang mana? Ini tanda tanya besar. Para pendeta, kalau ingin tahu Kristus yang mana kalian ikuti, kontak Bang Zuma, Bang Handi dan timnya. Anda akan kami bimbing untuk mengenal siapa Kristus yang kalian sembah. Demikian sahabat, untuk sementara saya izin ibadah asar dulu sejenak. Silakan diambil alih. Ya, parkun aja Bang Juma. Baik. Juma, kau banyak cerita kau Juma. Enggak gini aja bro, jangan banyak Kamu cerita. narik sarung saya padahal. Kenapa? Ada apa? Bang Andi, silakan Bang Andi. Nah, gini, ntar. Kamu ntar dulu, buka topik aja. Kamu mau menguasai ilmu apa? Bro, menguasai ilmu apa? Buka topik baru. Kau enggak tandingan aku si Juma itulah. Iya, kamu nggak menguasai topik apa dulu? Ayo. Apa topik? Keselamatan, konsep ketuhanan, apa? Pewahyuan, apa yang kau kuasai? Dari kemarin kau debat di Celebes, mana ada? Saya nanya apa yang kau kuasai, baru kita mau maju diskusi. Juma itulah kau naikkan, berimbang sama. Ya, gimana sih ini orang ini bahasa Indonesia yang nggak ada? Kayak anak kecil, main ki aja kau. Juma itu naik. Kan dulu sama Bang Andi dulu kamu. Banyak bacot lu. Kan tidak ada ilmunya dari tahun kemarin. Iya, Bacot lu. Topik apa bro yang kau kuasai dulu apalah gitu loh. Kita baik-baik diskusi. Di Celebes. Enggak, kau kuasai itu apa? Keahlianmu apa naik? Ada ilmumu. Iya, oke lah, saya nggak punya ilmu. Kau kuasai apa? Saya mau belajar sama kau. Kalau saya nggak punya ilmu. Iya, cuma itulah kau naikkan, baru kau belajar nanti. Iya, kau kuasai ilmu apa coba? Apa? Ya elah, begini-begini kasihan. Aku apa ini main-main Sholat kalau sama aku Bang Andi aja banyak congor kau lah, Ayo, kalian gak ada kita. ilmunya. Si Juma itu naikkan. Ini baju lagi ada. sholat botol. Gak apa-apa, baju mah ada. Sekarang kau kuasai ilmu apa? Bikin topik baru diskusi baik-baik gitu loh. Ilmuku yang kuasai yang kalian tanya-tanya itunya. Ihdina sirotol mustaqim. Nah, itu ilmuku. Oke, apa artinya itu tadi? Apa artinya? Lah mungkin masa nggak paham kau tiap hari kau sebut itu 5 kali. Katanya kau yang mau menjelaskan. Makanya naikkan sejumlah itu. Sejumlah itu naikkan. Kau nggak ada ilmu. Sekarang gue injak lehermu. Mudah-mudahan keluar urat sarafmu semua di bawah. Sorry ya. Balik lagi bersama Depo lagi. Selamat Maksud siang. saya itu bro, naiklah baik-baik. Ayo. Yang lain diam, biarkan saya sama Juma coba. Ntar dulu. Apa yang kau kuasai? Yang lain diam, biarkan saya. Iya, apa yang kau kuasai kalau Jangan masalah mute, saya mau. Iya, apa yang kau kuasai Jangan dulu, mute, ilmu apa? Kita bicara tentang Al-Masih tadi, ayo. Saya dengan Juma, yang lain diam. Jangan mute dong. Iya. Ya, yang lain diam. Ya coba silakan, apa itu Al-Masih? Yang lain diam, biarkan Bang saya. Juma lagi sholat. Bang Juma lagi sholat. sama Naik, Bang kau Sandi naik di aja. sini ngatur. Ini orang Muslim, kau naik yang lain diam. Ini orang Muslim, tanpa makan babi, naik ngatur-ngatur. Mending gue yang injak lehermu ke bawah. Ini orang Muslim, kami yang berkuasa. Kenapa kau naik ngatur, kucup? Gimana sih kamu ini? Kalau mau kau mengatur, kau buka komal sendirilah. Nah, kau bebas mengatur di sana. Bang Andi Orang ngomong Banyumas terus, lagi Bang. sholat. Kalau mau membahas Al-Masih, ayo. Ini Ya, 3. tapi jangan yang lain kau suruh diem. Ayo dong di follow nih, akun baru nih, di follow lagi. Makasih yang belum follow juga, makasih juga. Ini siapa nih Depo? Muslim apa Kristen?
Bang Handi saya Kristen KTP. Oke, Ada lagi Kristen KTP. gak apa-apa. Tapi kan di sini saya sangat ingin besar keingintahuan saya tentang agama Islam ya. Di mana Islam itu kan mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan kita tidak contoh semua apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu sendiri. Maksudnya apa, Bang? Bang Andi, saya ingin bertanya ya ke pertanyaan saya tadi yang di awal saya kan udah masuk yang tadi pagi-pagi kayaknya. Kenapa Silakan. Tadi dia nih kondusif Bang Handi, dia sudah bertanya kisaran ajaran Islam. saya bisa on cam nih kalau bisa nih saya. Ya, silakanlah dulu bertanya-tanya sama Bang Handi di sini. Silakan. Pertanyaan saya itu kenapa Nabi Muhammad menikahi mantunya? Nggak ada sejarah. Di mana tertulis Nabi Muhammad menikahi mantunya? Di mana tertulis? Dia nggak tahu yang namanya Zainab. Nggak bisa, bro. Nggak, kau itu kalau mau jangan berpendapat. Apakah? Nah, begini loh. Apakah Nabi Muhammad seperti itu? Kita jawab. Tapi kamu berpendapat. Dengerin dulu. Katanya kamu Kristen bijak. Enggak. Kalau kamu berpendapat, dengerin dulu. Kalau kamu berpendapat, kamu harus buktikan. Tapi kalau kamu bertanya apakah, ya kita jawab. Ini kamu mengklaim dulu loh. Nah, kalau mengklaim itu umat Islam nggak boleh langsung jawab. Buktikan dulu. Membuktikan dulu itu datamu apa. Nggak ada yang seperti itu. Inilah kemarin yang membuat pendeta Gratia Bello itu masuk penjara loh. Dia ngomong sendiri seperti kamu ini. Dilaporkan timnya Kohani di Surabaya, Polda Jawa Timur. Masuk dia mengatakan seperti itu, menambahkan ke Zainab seperti itu. Gak ada Nabi Muhammad seperti itu, gak ada. Jadi kalau berdiskusi bro atau mau bertanya, tanya aja, jangan mengklaim dulu. Itu pertanyaan. Enggak, kau mengklaim dulu tadi. Kau menuduh dulu baru bertanya. Lah itu yang diberitakan itu nggak benar Ya, itu seperti itu. Enggak bener lah. Buktikan aja kalau bener. Mana Coba ada deh, Nabi coba deh. menikahi mantunya, nggak ada. Enggak ya? Coba diketik Nggak di ada. Google langsung. Emang Nggak ada. berarti coba jelaskan Bang. Saya nggak mau menjelaskan, lu tarik dulu ucapanmu. Itu pertanyaan Bang Hendi. Bukan klaim tadi. Tadi teman-teman di sini dia bertanya tuh klaim. Nggak ada diam dulu kau. Tahu. Nggak. Klaim tadi. Aduh Bang Hendi nih di Google Tarik pula. ucapanmu, perbaiki, jangan adu-adu. Kayak tadi pagi kau pandai kau bicara, ini kok jadi kaku kamu. Enggak, biasa aja Bang, biasa saya. Tenang aja, tenang. Ini walaupun ada abang-abang ini, kamu harus tenang. Akun baru. Kakak, Mas, Bang, Ndu, Ji. Nah, kamu itu tadi mengklaim bro, jadi nggak bagus. Kalau saya bahaya loh. Kalau sistem klaim dulu nggak perlu dibuktiin, waduh, bisa kacau negara ini gitu loh. Katanya kamu mau belajar, diam dulu. Katanya kamu mau belajar. Kalau mau belajar itu artinya kamu belum punya keilmuan tentang apa yang lu klaim itu. Bukan diklaim, kalau saya klaim itu. Tadi saya kamu tidak coba, boleh- kamu mengklaim tadi Nabi Bang kamu Hendi. menikahi mantunya itu bukan klaim begitu. Kan pertanyaan. Kamu mengklaim berarti kau bawa dulu datanya di mana, baru saya jawab. Tinggal dijawab aja. Itu Nggak boleh, nggak bisa saya jawab kalau kau nggak tarik ucapanmu, minta maaf dulu. Saya nggak mau Dan itu- menjawab, saya bisa menjawab kok. Jelas datanya banyak. Itu salah. Ya, yang benarnya yang mana?
mestinya Bang Hendy klaim gitu pernyataan orang-orang yang tersebar luas itu salah. nggak? Kalau Nggak saya betul. kasih contoh begini ya. Ya, Saya silakan. kasih contoh begini baru saya tanya nih. Apakah Anda mau menjawab atau tidak? Nih saya kasih contoh. Ya, Paulus itu pernah menikahi babi. Baru saya bertanya, apakah Paulus pernah menikahi babi? Kau langsung jawab atau saya suruh buktikan dulu statement saya? Itu contoh pertanyaan. Contoh klaim dulu baru ditanya. Saya ulang ya. Saya klaim dulu nih. Ini sebagai contoh loh ya. Sebagaimana tadi statementmu. Paulus pernah menikahi babi. Pertanyaan saya, apakah benar Paulus pernah menikahi babi? Bagaimana tanggapanmu atas statement dan pertanyaan saya? Silakan. Sama lo tadi caramu itu. Sama itu. Itu kita seperti itu Bang Adi. Tadi kamu ngomong kayak gitu. Jadi itu nggak ada yang Nah, ini tanggapi dulu. Statement saya bisa dijawab atau saya harus buktikan statement saya dulu? Silakan. Ayo bagaimana? Statement saya itu lu langsung jawab atau lu suruh buktiin dulu statement aku itu? Diam kan lu? Makanya kalau bertanya itu, bertanya gini aja. Apakah Nabi Muhammad seperti itu? Ya kita jawab. Tapi kamu berstatement dulu, berpendapat. berarti yang di Google itu memberitakan yang tidak benar dong Bang. Coba deh ketik. Apalagi sih kamu ini? Kamu katanya mau belajar, tapi kamu Dibuang aja, Bang Adi, dibuang aja. Iya buang aja. Susah banget untuk minta maaf ya, susah banget untuk ini. Ya Allah, ya Rabbi. Begini kelasan noten itu ya. Sementara dia mengambil dalam hadis, dia sendiri tidak menguasai yang namanya hadis itu seperti apa. Cobalah minta maaf, mudah kok minta maaf itu, nggak akan dihinakan. Hanya karena minta maaf nggak akan dihinakan. Berstatement yang baik, Bang Andi sudah baik-baik lu dari tadi. Bertanyalah yang baik, kami akan menjawab dengan baik. Silakan untuk mengenai soal hadis lagi, soal-soalan banget membahas soal hadis ini. Mengenai soal syariat Islam, mau bahas soal syariat Islam, sementara dia sendiri tidak punya syariat. Syariatnya seperti apa? Lah kalau kami mau menyerang, mau statement, kami banyak pernyataan-pernyataan menyerang itu. Seperti pernikahan laki-laki dengan laki-laki, nikah perempuan dengan perempuan, nikah bahkan manusia dengan hewan pun ada. Di mana di Kristen itu? Itu fakta. Satu-satunya agama yang menghalalkan pernikahan sejenis itu cuma Kristen loh. Satu-satunya agama yang menghalalkan pernikahan hubungan incest antara anak dengan ibu itu cuma Kristen. Udah, tenang udah. Kita diskusi. Handi, ada ilmu kamu sampai tunggu semua. Kalau mau diskusi itu jangan ngatur-ngatur kami di sini. Kami yang punya Komal di sini. Masa yang punya ente datang tamu, tiba-tiba ente langsung berstatement seperti itu, menanyakan kepada Bang Handi, saya tunggu Bang Juma ente punya ilmu, ente diam ente gini nih. Kok ente jadi yang ngatur seperti itu? Kalau mau Kristen ini betapa luar biasa Bang Andi ya. Tidak punya aturan loh dalam apapun juga. Hidup tidak mau diatur, tidak punya aturan sama sekali. Berdiskusi tidak punya aturan, beribadah tidak punya aturan, syariat pun tidak ada, apa tidak ada, cara penyembahan tidak ada, makanan tidak diatur. Dia pengennya mengatur gitu, mengatur kita. Apa ini orang seperti ini? Diatur sama Tuhan tidak mau, malah Tuhan yang diatur sama mereka. Ini sebenarnya Tuhannya itu siapa sih? Tuhannya Kristen apa Tuhannya Yesus sih? Kok tidak mau diatur sih? Dari tadi diam lu Bang Andi ya. Dari tadi kok diam ini. Ya lanjut Bang. Namanya juga sisa-sisa Belanda. RK kalau kau mau mengatur, ya kau aturlah kandang babimu, atur babimu satu-satu gitu loh. Jangan di sini lu ngatur. Gua enak dengerin suara lu. Kemarin katanya mau ngajak Bang Juma di Filipina nggak jadi. Justru Bang Juma mau datang ke rumahmu loh. Kamu sekarang udah nggak laku. Lu buka Komal nggak ada yang nonton. Paling 3 biji itu pun kau paksa. Sekarang masuk ke sini mau ngatur. Siapa lu? Ini bukan lagi penjajahan Belanda datang bro. Saya paham. Nenek moyang kamu itu dulu bersekongkol dengan Belanda. Jadi jongos Belanda. Jadi kakekmu itu memeluk Kristen.
Karena dari penjajah datanglah pada kau. Jadi jiwamu itu, darahmu itu, darah penjajah. Nggak laku lagi di zaman sekarang. Nggak laku. Ya, jadi kalau mau ngatur-ngatur, ya kau buatlah kandang babi. Kau aturlah itu babi, hidup dengan tenang. Pilih-pilih yang mana yang kau bisa makan tiap hari. Ya, itu baru bisa ngatur. Kau di sini nggak bisa. Nggak bisa kau atur. Setuju nggak kalau RK itu ternak babi aja? Terus dia ngatur babinya gitu loh. Kita support ya si RK ternak babi, ngatur babinya sendiri, jangan di sini ngatur-ngatur. Ada lagi tadi tuh, sok-sok katanya mau bertanya, tapi dia mengklaim dulu. Suruh bawa datang nggak ada datanya, suruh minta maaf nggak mau. Nah, ini kan saya kasih contoh analogi, kesel kan? Jadi nggak boleh mengklaim sesuatu kalau nggak ngerti. Nggak ada itu Nabi seperti itu. Justru Zaid memutuskan itu waktu itu ingin menceraikan istrinya, yaitu Zainab. Mendengar hal tersebut, gitu ya, Nabi menganjurkan jangan. Dia datang kepada Nabi, jangan, kasihan istrimu. Berapa kali dia konsultasi itu, gitu loh. Akhirnya bercerai juga. Bukan mantunya. Dan Zaid ini bukan anaknya Nabi. Nah ini Oten memang ini kalau babi sudah masuk di kepala, apapun dibolak-balik, apapun dipelintir. Nah inilah yang membuat Gratia Velo itu masuk ke jeruji besi. Kenapa demikian? Dia nambahin adalah perut-perutnya macam-macam. Dilaporin tuh sama Kohani dan kawan-kawan. Tangkap kan? Di pengadilan apa yang terjadi itu Pak? Gratia Velo di pengadilan nggak bisa membuktikan. Nggak bisa membuktikan apa isi videonya di YouTube itu. Ngangak doang ditanya sama pengacara. Mana datamu seperti itu? Kagak ada Pak Hakim. Saya hanya emosi. Mampus lu. Kerangkeng lu. Oh, berarti Zaid itu bukan anak angkatnya Nabi Muhammad ya? Anak angkat bukan anak kandung. Iya, anak angkat. Tapi kan benar kan istrinya Zainab? Udah bercerai belum? Kenapa? Udah bercerai belum? Udah bercerai. Tapi pada saat itu Zaid kan lagi berperang. Nah kalau udah bercerai itu Zainab itu mantunya Nabi nggak? Yang suruh apa cerai siapa? Iya yang suruh cerai siapa? Jain sendiri yang mau cerai. Nah di mana datanya? Di mana datanya Nabi yang menyuruh Pada saat cerai? itu Muhammad diwahyukan sama Allah. Di mana datamu? Mana? Tampilkan datanya. Tampilkan datanya kalau Nabi yang menganjurkan cerai. Tampilkan juga data di mana bukan Nabi Muhammad yang ibarat menganjurkan cerai. Coba Zaid memutuskan untuk Zaid memutuskan untuk bercerai dengan istrinya yakni Zainab. Mendengar hal tersebut, dengerin dulu ya. Mendengar hal tersebut, Nabi menganjurkan Zaid untuk tidak bercerai, meski perceraian itu diperbolehkan dalam Islam. Saat Zainab diceraikan oleh Zaid, timbul rasa kasihan terhadap janda tersebut. Nabi Muhammad tidak ingin orang yang berada di lingkungan dakwah dekatnya berselisih dan gundah gulana dan seterusnya begitu. Jadi berapa kali Zaid itu konsultasi dengan Nabi, jangan. Ya, setelah itu Zainab nikah sama Muhammad. Iya benar memang, kenapa? Benar kan? Ya benar, kenapa? Benar kan? Masalah memang masalah menikah. Menurut Anda Muhammad kalau menikah jangan saran, masalah. Gitu. Kan Muhammad memberi saran kepada Zaid bahwa inilah jalan. Udahlah kau. Teman-teman, menikahi janda itu haram atau halal? Menikahi janda. Terus jawab terus. Menikahi janda itu halal atau haram? Halal. Terus berikan suara wanita. Halal nggak? Di dalam Quran surah Al-Ahzab halal ya.
Di Al-Quran tadi udah dijelaskan juga, tidak ada suatu pun keberatan pun atas Nabi tentang apa yang telah ditetapkan baginya. Jadi ini ketetapan Allah kok, Nabi gitu loh. Nah inilah Kristen ini memang apa ya, semua yang halal itu dia haramkan, yang haram dia halalkan. Kebalik-balik mereka otaknya ini teman-teman. Kebalik-balik otaknya gitu. Yang halal dia haramkan, yang haram dia halalkan. Babi itu haram, dia halalkan tuh, diembat semua binatang. Di Bible itu tidak ada SOP siapa-siapa yang bisa dinikahi, ya dikawinkan kan, nggak ada kata nikah di sana. Di Bible tidak ada prasyarat kawin, tidak ada. Hanya ada di Matius 19 nomor 6, orang yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan. Itu aja. Syaratnya nggak ada. Umur berapa? Nggak ada. Nggak ada itu. Pak Yusuf aja menikahi Maria melanggar tradisi. Pak Yusuf menikahi ibunya Tuhanmu dalam keadaan hamil besar. Kenapa ini yang kau nggak pikirkan? Boleh nggak menikahi manusia yang sedang hamil besar? Itu tidak boleh. Tapi disahkan oleh penulis boleh. Lahirlah Tuhanmu. Mestinya itu dulu kau pikirkan. Kalau Nabi itu perintahnya ada ya dilaksanakan, namanya juga Nabi. Bagaimana nabi-nabi sebelumnya? Salomo istrinya berapa? Daud istrinya berapa? Kok nggak ada yang protes itu yang ada di Bible-nya ya? Kok nggak ada protes itu loh yang ada di Bible-nya Nabi punya selir? Kenapa mereka menyerang Nabi Muhammad SAW? Ya karena udah dirasuki oleh iblis. Karena mereka ini sebenarnya dendam berkarat. Dendam berkarat oleh kolonialis Belanda. Mestinya itu kenapa ajaran Nabi Muhammad SAW masuk ke Republik ini? Justru ajaran Nabi Muhammad ini menghalangi itu Belanda untuk menjual Bible di sini gitu loh. Itu mereka dendam di situ teman-teman. Coba kalau nggak ada ajaran Nabi Muhammad, coba kalau nggak ada Islam, ya Bible bisa berkuasa, Kristen bisa berkuasa. Itu yang membuat mereka dendam, sakit hati sepanjang masa. Itu yang membuat kepalanya itu loh. Kenapa? Sisa-sisa Belanda masih ada di dalam kepala mereka. Masih dendam berkarat dia. Mestinya jangan bahwa ada Islam yang dipejuang melawan Belanda, yang mendirikan gereja, menyebarkan gospel. Umat Islam salah katanya kemarin itu, memperjuangkan bangsa Indonesia untuk merdeka. Mestinya nggak merdeka Indonesia, Belanda aja supaya Bible seperti di Eropa. Nah, bebaslah Indonesia dari segala bentuk apa ya kayak itu tadi, bisa jeruk makan jeruk, bebas makan babi, bebas berzina. Pokoknya begitu dia. Nah karena ajaran Nabi Muhammad yang membuat semua hidup ini teratur, ya mereka tidak suka, ya menyeranglah dari segi sana. Gua tahu kepalamu RK, gua tahu isi kepalamu, kau ingin bebas. Kau ingin Indonesia ini menjadi negara Kristen. Kagak bisa coy. Kalau Kristen, ya bagaimana negara ini? Moral habis. Pendeta Mel Atok mengatakan begini, banggalah mayoritas Kristen, banggalah mayoritas Islam yang ada di Republik ini. Bisa memfilter budaya-budaya. Coba kalau Kristen, filter apa yang mau difilter? Contoh, negara yang bebas, negara yang mayoritas penduduknya Kristen, apa yang terjadi teman-teman? Coba apa yang terjadi? Pelanggaran asusila dengan semua bebas satu rumah tanpa ikatan satu, bebas judol bebas segalanya.
Ya, Buktinya di dalam rumah ibadah gereja mereka di sana disahkan perkawinan jeruk makan jeruk. Bebas. Si BT bebas, begitu. Dia maunya kayak gitu. Jadi dia benci terhadap ajaran Nabi kita, dia benci terhadap Islam, karena Islam ini membentengi moral bangsa. Dia maunya itu jangan kita bermoral. Semua makanan haram, sikat. Jangan ada hukum, sikat. Gitu. Dia maunya kayak gitu, bebas. terizin Lu Bang nggak bisa. Terizin Bang Andi, ini ada tamu nih di bawah. Lanjut. Ya, selamat sore Bang Yohanes ini. Yohanes siapa namanya nih? Bang Yo, selamat sore. Bang Yo. Ya, selamat sore Bang Ucok. Ucok Bang, selamat sore Bang. Enggak ada jawaban. Silakan Bang Andi. Turun aja, suruh turun. Bentar. Bang Diki nih Islam Kristen, Bang Diki. Islam. Bang Ucok ada jawaban. Di bawah nih. aja dulu ya. Bang Ucok, Bang Ucok ada Islam jawaban. Kristen. Iya. Bang Ucok Muslim. Islam Kristen. Bang Ucok. Katolik. Ya, silakan. Katolik. Itu ada Martinus di bawah, naikkan katanya. Baik, Bang. Martinus, bentar aku cek. Naik Bang, diskusi baik-baik kita. Aha, yang Muslim jangan minta permintaan dulu, apa ini banyak banget jadi susah nyarinya. Ucok Katolik Bang Andi. Iya, Ucok Katolik. Silakan. Ini Pajar minta naik lagi gimana Bang Andi? Yang tadi. Nggak apa-apa, naikin aja biar Dewa yang hadepin. Tapi Oke, Dewa pengen dia jawab pertanyaan aja ya. Jawab pertanyaan Dewa mengenai soal pernikahan. Baik. Bukan yang mengenai janda tadi Bang Dewa. Baik, siap. Tahu. Jadi Di Bibelnya anggaplah ada di Islam Tuhannya menggoda janda ya. ada. Di Islam itu anggaplah menurut dia itu salah ya. Kita ngalah aja udah. Nah, di dalam Kejadian 38 nomor 8 sampai nomor 9, lalu berkatalah Yehuda kepada Onan. Berkata Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu. Hampirilah istri kakakmu, kawinlah dengan dia sebagai ganti kakakmu dan bangkitlah keturunan bagi kakakmu. Silakan jelaskan kepada kami kenapa disuruh menghampiri istri kakaknya, padahal itu masih resmi jadi istri. Silakan. Kalau nggak bisa jawab, turunkan dia ya. Kalau nggak bisa jawab ya, turunkan. Iya. Silakan Pak Pajar. Baca Kejadian 38 nomor 8. Kejadian 38 nomor 8, berkatalah Yehuda kepada Onan, hampirilah istri kakakmu. Silakan dijawab pertanyaan. Kemana? Atau di atas. Di atas Bang, di atas. Oh baik, silakan dibuka dulu ayatnya. Yang Islam Supaya kakaknya, dulu lah. supaya istri kakaknya nggak hamil, karena malu punya anak, terpaksa aduh. Ini istri kakaknya loh ini. Kalau misalkan toh itu salah, ada hikmah apa di balik cerita ini? Silakan. Ada Jelaskan hikmahnya. kepada kami. Ada hikmahnya, Pak. Apa itu? KB terputus. Benar itu. Iya, jadi nggak bisa punya anak, cerot di luar gitu ya. Iya, itu. Silakan. Dan Iwan Pila bisa billah 2400 mata memandang, akun Dewa kena banned semua, tinggal sisa akun ini. Minta di follow ya. Minta di follow. 2400 minta di follow. 11 akun kena ban. Pajar nggak bisa jawab, kita hitung sampai 3 ya. Turunkan Mbak Bunda Ros kalau dia tidak mau jawab pertanyaan. 1 2 3 4, turunkan. Jadi paling salah ya kalau menyerang soal Islam mengenai soal pernikahan.
Kami semua ada tuntunannya, kami semua ada aturannya yang diterapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Sementara di dalam ajaran mereka, mereka tidak punya tuntunan sama sekali, tidak punya syariat sama sekali. Bagaimana tata cara untuk pernikahan itu sah di mata Yang Maha Kuasa? Sah di mata negara, kami mengakui. Tetapi sah di mata Tuhan Yang Maha Kuasa, inilah yang harus dipertanyakan. Kenapa? Karena mereka tidak punya tuntunannya. Seperti contoh, mereka melakukan yang namanya pernikahan sejenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan manusia dengan hewan pun mereka nikahkan itu. Mereka nikahkan. Bahkan yang lebih luar biasa lagi, ada kakak menikah dengan adik, ada anak menikah dengan ibu, bahkan menikah antara hewan dengan hewan pun ada di gereja. Ya. Jadi tolonglah ya. Jangan membahas soal pernikahan kepada kami. Jangan menyalahkan soal pernikahan kepada kami. Sementara kalian tidak punya tuntunannya mengenai soal pernikahan. Tidak ada sama sekali. Cari dalam Bible, ada nggak ayatnya? Nggak ada. Nggak ada. Ya, di Islam kami jelas, di Islam kami jelas, aturannya ada, tuntunannya ada. Seperti halnya yang Dewa katakan, apa yang punya aturan di dalam diri kalian? Kalian tidak punya aturan sama sekali. Cara beribadah kalian tidak punya aturan. Cara makanan kalian tidak punya aturan. Cara berdiskusi kalian tidak punya aturan. Semua tidak ada aturan sama sekali. Apa bedanya kalau seperti itu dengan hewan? Apa bedanya? Tidak punya aturan. Makanya orang-orang yang masuk ke surga itu orang-orang yang mau diatur. Yang mau diatur. Kami umat muslim diatur. Wahai orang-orang beriman, berpuasalah. Sementara orang-orang kafir, apakah diatur? Tidak ada. Tidak ada diatur orang kafir. Terserah kata Allah. Mau apapun juga terserah yang kalian lakukan. Nah, Ya, seperti tuh. halnya dia mengatakan ini penyembah batu, ya kan? Sementara Yesus sendiri punya batu jakar 2. Punya batu jakar 2. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Nah, ente mengatakan kami menyembah batu. Coba tunjukkan satu ayat dari dalam Al-Quran atau hadis kalau kami menyembah batu. Tunjukkan ayatnya. Satu aja. Tunjukkan. Pakai data, bro. Di mana datanya umat Islam menyembah batu? Kabar. Ya, nanti kami buktikan kalau ente itu menyembah batu jakar. Batu jakar Tuhan. Dan Yesus adalah kalau batu. kami ada data, kamu menyembah batu. Benar, gue bisa buktikan Yesus adalah batu. Yang dibuang lagi. Sebelum kau cari data, gue duluan tabok deh. Kisah KPR 4:11-12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Lu lihat. Ya. Ngapain mereka itu? Emang mereka ini menyembah. Ngapain mereka? Sebentar. Kita jawab. Hajar Aswad adalah batu mulia yang terdapat pada satu sudut Ka'bah. Yang dapat. Tadi ente katanya kami menyembah. Hadis mencium Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Baik. Kenapa? Baik. Sebentar. Tadi ente, ini kan judulnya kan penyembah. Kok begini cara diskusinya ya? Tadi kan dia mengatakan kami menyembah batu. Tolong tunjukkan satu data kalau kami itu umat muslim menyembah batu. Itu aja kami minta data di situ. Kami akan membuktikan kalau ente menyembah batu jakar Yesus. Kami akan buktikan. Ya, ngapain mereka? Coba. Ngapain mereka itu? Ngapain mereka? Ayatnya ada tidak? Itu ngapain umat Islam? Sini saya jawab, Pak. Sini saya jawab, Pak. Betul-betul mereka itu mencium itu. Bro, ini kita luruskan di sini. Silakan Banjuma diluruskan ini. Menyembah ini atau bukan? Silakan. Dia menuduh menyembah Hajar Aswad. Silakan. Ngapain mereka itu? Berbendung-bendung mereka itu sampai jam mau jatuh. Iya, tunggu dijawab, bro. Tunggu dijawab ya. Iya. Sederhana. Sekarang begini. Yang banyak disesatkan nanti itu yang datang menyembah, tuduhan menyembah batu atau menyembah Kristus. Coba. Sekarang itu yang di layar, mereka ngapain itu? Menghapus dosa. Bukan begitu caranya. Bukan begitu cara belajarnya. Bukan begitu. Kalau Anda mau menghujat, bukan di sini tempatnya. Hujat, iya ngapain? Mereka itu
Ya kenapa itu rupanya? Orang lagi berziarah. Kenapa rupanya? Bukan umat Islam itu. Iya, mereka sedang berziarah. Berziarah mencumi batu. Loh, Anda baca di Yesaya 29 nomor 14. Orang Yahudi diajarkan bakar tai sapi. Tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Batu menghapus dosa nggak ada. Mana dalilnya batu menghapus dosa coba? Kau baca itu. Mana dalilnya? Kau batu itu jadi hitam. Mana dalilnya batu hapus dosa? Saya minta dalil loh, silakan. Ajarin saya bahwa ajarin saya bahwa di Islam itu batu hapus dosa. Coba ajarin saya, silakan. Kau baca itu batu Hajar Aswad. Usah. Tuduhannya tadi itu kita menyembah batu banyak mak, bukan menyembah saudara. Tuduhannya kami menyembah batu katanya. Tuduhannya dia. Kau tunjuk di mana? Coba kasih kemudian datanya ke kami, Bang. Silakan. Jangan menghujat ya. Di layar saya kan sudah jelas. Apa itu? Kan? Itu orang-orang juga nampak. Itu Jakarta mah Jakarta. Sama seperti ketika saya kemudian ke Jakarta. Itu Ka'bah itu. Kamu ke gereja aja, colok pantat pendeta biar kau sehat. Ilmumu ketinggian, harapanmu ketinggian, sementara ilmumu nihil. Jangan melampaui kapasitasmu sebagai pemakan babi, ya. Sebagai pemakan babi, pemakan anjing, berbicara mengenai Islam, Anda nggak sanggup, nggak sampai ke sana. Kalau mau berdiskusi dengan baik, tuduhan Anda kemudian Islam menyembah batu, tuduhan saya Kristen menyembah setan. Mari kita adu, kan gitu. Saya kasih data, Kristen menyembah setan. Kamu kasih data, Islam menyembah batu. Sederhana bukan? Jangan debat kusir. Ya, izin Bang Juma, RK minta naik. Silakan. Enggak. Saya nggak persilakan naik. Saya RK hari ini, saya persilakan kembalakan aja babimu, kau atur babi di sana. Di sini bukan tempatnya. Tantangan saya untuk diskusi di mana kampungnya, di Kupang mana? Sudah hampir setahun ini. Udah setahun. Saya menunggu undangan RK ke Kupang. Saya akan datang ke Kupang. Kan tantangannya dia, wah mana saya tantang Zuma di Filipina. Enggak, jangan ke Filipina, terlalu jauh. Undang saya secara resmi ke Kupang. Saya datang. Di rumahmu kalau perlu. Di atas tempat tidurmu kalau perlu. Di teras rumahmu, di dalam rumahmu. Undang saya ke sana secara resmi. Saya akan datang. Ingat, tema kita mengenai nama Allah. Udah setahun loh. Kamu gak malu? Petantang petenteng. Ngajak saya kemudian ke Filipina. Apain? Ke Thailand apa ke Filipina itu? Terlalu banyak biayamu. Beli beras aja gak cukup. Kamu undang saya ke Kupang secara resmi. Yang penting kamu jamin tidak terjadi keributan. Saya akan datang. Ya, meskipun tantanganku sudah basi, ya, jawaban tantanganmu dan saya tanggapi tapi sudah basi, tapi tidak apa-apa. Mana tahu kau sudah berilmu. Sekarang saya sudah berilmu. Saya mau undang Zuma ke Kupang. Saya datang. Resmi, kamu jamin tidak terjadi kisru, keributan yang bisa mengganggu kondusifnya negara kita ini. Kalau kau jamin itu, saya datang ke Kupang. Oke? Atau kau ingin mengatakan, Bang Zuma jamin saya datang ke Makassar, kita diskusi. Segera akan saya buat. Gimana? Saya datang ke Kupang, ada jaminan tidak terjadi kisru, atau kamu datang ke Makassar, saya jamin kamu tidak ada kisru. Saya buatkan surat. Ya, izin keramaian debat lintas agama antara Bang Zuma dan juga RK, roh kematian. Pilih mana suka. Pesawat
akomodasi, hotel VIP ditanggung. Iya. Keselamatan dijamin, Ditanggung. tidak terjadi apa-apa. Silakan. Kau pilih mana? Saya yang ke Kupang, kau yang jamin saya. Kamu yang ke Makassar, saya yang jamin kamu. Tinggal pilih. Begitu kawan. Kalau sudah bersedia, sini rekeningmu saya transfer. Untuk tiket pesawat dulu. PP, kemudian kita jemput, pakai pengawalan, langsung ke hotel VIP, diskusi, langsung. Dijamin, pulang tanpa cacat, bahkan dapat honor. Gue berani, uang pribadi saya 20 juta buat dia honor. Uang pribadi saya. Honor buat dia. Saya tambahin kipas angin Bang Andi. Saya di rumah punya kipas angin. Kipas angin Sama rusak ayam Bangkok. lah, servis dulu. Oh iya, betul benar. Servis dulu. Nanti benerin dulu ntar. Iya benerin dulu. Konslet itu. Ayo bikin di Kupang, undang saya datang. Di Kupang Yang nggak cuma usah, mau- kita biaya sendiri ya. Kita biaya sendiri. Yang Kau penting urus aja aman, perizinannya aja. Jangan terjadi keributan. Orang-orang yang benci sama Bang Suma amankan. Karena banyak dari sana itu yang ngancam-ngancam Bang Suma. Ya, terizin Bang Juma, di sini ada Tata Saragih. Barangkali dia ingin diskusi dengan Bang Juma. Ya, selamat bergabung. Selamat sore Bang Tata Saragih. Bang Tata Saragih. Tidak ada jawaban. Nggak tahu, ini saya buka sampai 1 minggu ke depan. Kalau RK bersedia ke Makassar, kan ini untuk ke Kupang dia udah nggak mau. Nah, sekarang kita buka 1 minggu ke depan, si RK ke Makassar, biaya transportasi dijamin, hotel dijamin, keselamatan keamanan dijamin, honor dapat. Ke Makassar, undangan ini berlaku 1 minggu ke depan. Kita lihat ya. Kalau kau setuju, hubungin saya, nomor aku ada di YouTube aku, hubungi saya langsung transfer. Berisik ini. Tapi Bang Jangan ditransfer langsung Bang Andi. Mereka nggak bisa dipercaya. Ditransfer dulu DP-nya 1.000 perak Bang Joma. Oh, orang-orang ini nggak bisa dipercaya, mata duitan. Hotelnya saya yang tanggung aja Bang Andi. Hotelnya. Hotel Prodeo Nggak apa-apa. paling. Hotel Prodeo. Dewa siapkan hotelnya, tapi yang pakai BPJS ya. Yang pakai BPJS. Dewa siapkan. Ya, kita tidak bisa saya terima untuk naik karena Anda tidak memenuhi syarat dan Anda ingkar janji atas debat dengan Bang Juma. Saya hapus dari live ini. Ya, selamat pagi Bang, selamat pagi, selamat sore Bang Capin. Capin, selamat sore. Bang Biru Langit, selamat sore Bang. Ya, yang nggak jawab diturunin aja, maaf ya. Lanjut. Hari itu dibawa tiket PP dia yang tanggung loh Bang Ari, Masya Allah. Berkurang lagi gue biaya keluar nih. Bang Ari tanggung biaya tiket PP. Lu bisa bawa 5 orang deh, nggak apa-apa 5 orang. Siapa tahu ada yang bisa jadi moderator loh. Ayo RK 1 minggu ke depan kau hubungi saya. Saya sekarang ada di Makassar nih. Saya jemput kau, dijamin keselamatan. Tiket ditanggung 5 orang PP. Jangan 5 orang, kebanyakan pemborosan. Buat apa lagi 5 orang? 2 orang lah. 5 orang ngapain? Jalan-jalan doang. 2 orang lah ya. Mungkin bawa keluarganya, apa istrinya, apa siapa gitu ya. Hotel VIP. Dapat honor pula lagi kalau pulang. Lumayan kan buat beli beras. Karena kalau waktu di Kupang kamu gak mau juga dia mau didatangin rumahmu, gak mau. Gitu ya RK. Berlaku seminggu ke depan. Tantangan ini ke Makassar aja deh. Setuju teman-teman? Setuju? Setuju. Mantap.
Ya, selamat sore, selamat bergabung Bang Jakakan. Bang Jakakan. Ya, lanjut Bang. Kata netizen Bang Juma, kalian boleh bisa menjamin keamanannya si RK, tapi apakah kalian bisa menjamin rasa malunya? Nah ini gua nggak tanggung jawab ini. Kalau itu resiko. Resiko gua nggak itu bisa. pasti. Nah, Debat online aja mereka pasti dipermalukan sama kita, apalagi offline. Ya, coba yang nama Edis TV silakan multi karena nggak ada di dalam daftar permintaan. nah Edis TV lagi, aduh. Kasihan Iya, nih. iya. Si Edis kalian kasihan di luar negeri itu. Kenapa? Di luar negeri udah nggak bisa makan. Donaturnya udah pada paham. Ternyata Edis ini Kristen tapi tidak menyembah Yesus. Tuhannya bukan Yesus. Ketahuan dia denomnya. Artinya selama ini yang Nipu. mensupport dia ke luar negeri mundur. Jadilah dia menjadi apa? Saifuddin Ibrahim yang kedua. Menjadi kismin di negara orang. Hitung-hitung sebentar lagi mau dideportasi, nggak bisa perpanjang paspor. Gitu. Tragis sekali nasibmu Edis. Karena uang kau jual iman. Nggak ada daftarnya Bang Edis di sini. Maaf, bukan tidak mau menaikkan. Nggak apa-apa, naikin aja. Bang Juma izin biar Dewa yang ngadepin ya, Bang Andi kalau Edis naik ya. Kebetulan Nggak ini ada Bang Dewa, nggak ada di daftar permintaan. Dewa siapin pisang ini, tinggal pilih aja dia. Mau pisang atau mau tulang? Lu pikir dia nyemot sama guguk. Ada aja lu. Lebih parah dari itu, Bang. Ayo, kalau mau diskusi itu naik. Kalau nggak punya ilmu ya nanya toh. Nanya aja. Tapi lu jangan kayak tadi berpendapat dulu. Kagak ada data di Al-Quran itu atau apapun itu di hadis umat Islam itu menyembah batu, nggak ada. Kalau Hajar Aswad itu karena sunnah. Nabi pernah melakukan, ya karena sunnahnya itu mendapat pahala ya dilakukan oleh Nabi ya kita lakukan. Kenapa? Bukan menciumnya yang menghapus dosa, bukan menciumnya. Sunnahnya itu loh, perintahnya. Nah, ilmu oten nggak nyampe di sana. Dikira mencium Hajar Aswad itu menyembah batu. Ini namanya memperbodoh diri sendiri. Nggak laku kebodohanmu di area publik, bro. Ya kalau kami bisa membuktikan yang kau sembah itu anaknya Maria atau Kristus palsu yang lain, bisa dibuktikan. Ente nggak membuktikannya itu Banyuma? Kalau yang dia sembah bukan anak Maria? Oh, gampang kali. Nah, gampang. Lebih mudah membuktikan itu daripada membalikkan duit. Gampang kok. Yang keluar dari kubur siapa? Yang ditemui Paulus siapa? Nah, Kan bisa dibuktikan itu. betul. Terizin kembali Abang Juma, Ya. Abang. Di sini ada Nopianti. Selamat sore Mbak Nopianti. Mbak Nopianti, selamat sore. Ternyata tidak juga orangnya. Silakan dilanjut Bang. Oten ini nggak bisa membedakan mana sunnah mana wajib. Ya sama dengan di Bible kan itu juga ada batu bara kan itu. Mencium batu bara gitu. Sama dengan 29:14 itu. Kotorannya dan kulitnya harus kau bakar di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa.
Sebenarnya kalau Yudaisme menjelaskan, saya pernah menjelaskan ini, cuma dijelaskan oleh mereka bahwa bukan yang dibakar itu penghapus dosa, tapi perintahnya, sunahnya. Boleh kau menyembelih hewan. Menyembelih hewan itulah sebagai bentuk kesetiaan. Itu mereka jelaskan seperti itu. Tapi kalau mereka ngeyel ya kita kata per kata aja udah. Ya, Kayak sapinya. Ya silakan. Ada ini Rap. Selamat bergabung Rap. Selamat sore. Ya Rap, selamat sore Rap. Sore Bang. Sore Bang. Apa kabar hari ini Bang? Satu keluarga dia, ada anak kecil juga ikut. Ya, terlepas dari menyapa, saya juga meminta mengatakan terima kasih atas semua partisipasi sahabat Bang Juma terlebih yang hadir di Komal ini, dan juga atas segala partisipasinya saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas segala apa yang Anda perbuat berkali-kali lipat. Terima kasih. Bentar dulu Bang, izin dulu Bang, saya baca bentar. Ada namanya BK806 nih. Baik Bang. Ya, beliau mengatakan gini, saya siap kalau jadi RK ke Makassar, saya siap menyumbang 15 juta. Tuh. Alhamdulillah. Lanjut. Ya, selamat sore Bang Elvin. Bang Elvin, selamat sore, selamat bergabung. Bang Elvin, selamat sore. Bang Elvin ini masih muter-muter. Rafael aja nih, Rafael. Selamat sore Rafael. Ada anak kecil. Ya silakan. Anda yang tak Jauhkan anak kecilnya Rafael. Ya silakan Bang Rafael. Barangkali Anda ingin bertanya atau bagaimana hingga Anda naik ke atas Komal ini. Silakan. Ya, Pak Rafael, kalau tidak nyahut kami turunkan ya. Gimana kalau diskusi dengan saya? Buktikan kepada kami kalau Yesus murtad, saya akan buktikan Yesus adalah praktisi Yudaism. Karena Yesus tidak pernah murtad menjadi Kristen. Turun dia, Pak. Malah kabur. Nah ini ada salah satu, ini di bawah nih teman-teman. Ini ada salah satu donatur apologet Islam Indonesia, namanya ADL Family ini. Dia siapkan 20 juta buat RK kalau ke Makassar. Udah 35 loh. Tuh udah 35 Pak. Mendingan buat dewa aja tuh duitnya, buat kawin lagi. Ini mau gimana sih? Gedean ke dewa ya, buat kawin lagi lumayan kan itu. Jangan buat Bang Dewa lah. Buat RK aja kalau berani. Benar juga sih kata Dewa, daripada buat RK mending gua kawin lagi. Ya benar juga lo Pak. Lu kadang-kadang pinter lu. bisnis Bang. Lu kadang-kadang kata lu jalan kalau dalam hal ini lu. Gak bener lu. Ya, Sebelum lewat turun. Sebelum lewat turun ini sudah azan di sini, masuk azan. Salam 4 rakaat dari Dewa. Kalau ada yang mau bikin kaos, mohon maaf ya Bunda Ros, Dewa izin ini dulu. Kebetulan Dewa kurang 2 orang. Kalau ada yang mau bikin kaos, silakan nanti DM ke Dewa. Entah itu fotonya mau sama Bang Juma, dengan apologet lain, dengan Uni Ripa, dengan Bunda Natali, bebas. Nanti tinggal kirim aja fotonya, nanti Dewa desain ya. Kurang 2 orang lagi, kalau misalnya ada yang minat, silakan nanti hubungi Dewa. Mengenai soal harga, itu 150.000 untuk bahan katun combat dan 200.000 untuk bahan aloe vera. Silakan nanti hubungi Dewa. Baik, Dewa izin pamit, Bang Juma, Bang Andi, Bunda Ros yang dicerahkan, Kang Chan di sini sudah masuk azan zuhur, asar. Dewa pamit dulu, nanti insya Allah Dewa masuk lagi. Terima kasih pada semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kasih buatmu saudara. Baik, di sini ada Isao. Selamat sore Bang Isao. Bang Isao, selamat sore. Selamat sore. Ya, selamat bergabung. Selamat sore. Selamat bergabung. Anda non Muslim ya, terlebih Anda Kristen. Abang Kristen, Isao. Betul.
Ya, silakan bila ada yang ingin dipertanyakan atau didiskusikan dengan narasumber kami. Di sini ada Bang Juma dan Bang Andi terlebih. Silakan. Gini, aku mau cerita sedikit. Tadi aku naik di Komal Kristen kan, dia bahas tentang Yesus dengan Isa. Aku bantah dia dengan di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Pas dia tunjukin data ini aku bingung. Aku minta penjelasan dari Bang Zuma Gurunda yang di Ibnu Majah 1908. Apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat dari seorang istri dalam kurung bersetubuh atau pembantu atau hewan, karena ini mengambil manfaat dari seorang istri. Kok ada kata hewan di sini, Bang? Bisa dijelaskan? Saya bingung ya di sini. Ibnu Majah berapa? Ibnu Majah 1908. Ibnu Majah 1908. Qala Allah sallallahu alaihi wasallam walimatu awal yaum hakka wa thaniya ma'ruf wa thalitha riya'u wa sum'ah. Kok beda ya? Enggak ada. Ini rumahnya ini dia nih, ambil di sini Bang Juma. Tidak ada sanadnya, tidak ada tuh ya. Iya, kok bisa ya, Bang? Di sini ada Ibnu Majah 1908. Dulu. Tidak bisa buka ya, open cam ya. Oten tadi itu dia ngomong kayak gitu, pas aku buka ternyata ada. Oten tadi itu. Dia ambil ini Bang Juma, ini. Dia ambil ini. Tidak ada sanadnya, ini editan. Ini. Aduh, mana nih? Editan ya. Iya, ini dia nih. Nih. Wah, kurang ajar. Nih. Apa isinya itu, Bang? Ya ini kan lu maksud. Iya betul ini. Nah, gimana kok ada hadis kayak gini? Ini ditampang gitu. Nah ya. Pantas bingung. Ya, abang sendiri Muslim apa Kristen? Bang Isa. Aku Muslim. Kan mereka tadi bahas tentang Yesus dengan Isa. Aku bantah mereka di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Mereka kasih data ini, aku bingung. Kok ada? Ya udah. Editan. Makasih Bang. Sebenarnya pun kalau kita kemudian ingin membahas hadis tersebut, apa yang diherankan oleh seorang muslim kira-kira? Qala idza afada ahadukum ra'ah istri au khadiman au dabbat. Apa yang Anda herankan di situ? Yang bikin heran aku tadi pas ada kata hewan. Mereka mengatakan apa? Dalam Islam boleh menyetubuhi hewan. Di mana? Oh, Anda juga keliru, berarti Anda digiring. Iya. Ini pemanfaatan dari seorang istri. Pemanfaatan istri. Istri itu dimanfaatkan memasak, menyuci, merawat anak, dan juga diantaranya bersetubuh. Pembantu, apa tujuan pembantu ini? Maksudnya orang-orang yang menjadi budak di kalangan umat Islam zaman dulu itu untuk apa? Kemudian hewan ini untuk apa? Emang ada kaidah di Islam menyetubuhi hewan? Enggak. Dudukan perkara ini pada posisi masing-masing. Makanya dikatakan apabila salah seorang dari kalian hendak mengambil manfaat. Apa manfaatnya pembantu? Apa manfaatnya hewan? Apa manfaatnya istri? Ya beda-beda manfaatnya lah. Masa manfaat istri dan manfaat hewan sama? Astagfirullah. Ya betul. Kok bisa keliru di sini, astaga. Mereka itu kan penyesat. Jadi ketika mereka kemudian memaknai, ingin membaca hadits atau ingin menyerang Islam, apapun akan mereka jadikan senjata.
bukan untuk disetubuhi. Di situ mana ada untuk disetubuhi hewan? Gak ada. Bahkan hadisnya, barang siapa yang menyetubuhi hewan, maka dia wajib hukumnya dibunuh. Dibunuh kalau dia menyetubuhi hewan. Itu dilarang itu. Jadi ketika dikatakan kemudian idza afada ahadukum ra'a istri au khadima au dabba falyakhuz binasiyatiha wal yaqul Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jubilat alai. Tidak ada hubungannya setubuhi pembantu, setubuhi hewan, itu nggak ada di situ. Nggak ada. Bahkan kata bersetubuh itu penambahan penafsir. Tidak ada kata bersetubuh di hadis itu. Mana ada? Iya betul. Salah udah. Ya, Bang Juma, tolong berikan saya pandangan. Dulu semasa saya masih Kristen, saya pernah menyetubuhi hewan, tapi kan saya nggak tahu hukumnya dalam Kristen, nggak ada peraturan gitu kan. Itu setelah saya Muslim masih saya bawa dosanya nggak, Bang? Silakan. Diampuni dosa-dosanya, diampuni. Alhamdulillah. Diampuni. Semua dosa, jangankan dosa yang saudara sebutkan, dosa menyembah selain daripada Allah aja diampuni ketika kemudian sudah masuk Islam. Tapi kalau Anda pun di dalam Kristen melakukan itu, ya juga tidak dihitung dosa itu. Ya, karena segala sesuatu halal bagiku, segala sesuatu boleh, tidak ada yang diharamkan. Kalau tidak percaya tanya aja orang Kristen. Saudaraku Kristen, ya paman, apa yang haram di dalam agamamu? Tunjuk. Bingung mereka itu. Gak ada yang haram. Mereka gak ngerti hukum haram. Masya Allah. Syukur Bang Andi. Makasih Bang Andi. Di mana di Makassar? Saya di Sudiang. Iya. Oh Sudiang tuh. Iya. Saya asli Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kemarin saya di Bulukumba. Apa ambil jalan-jalan? Ketemu dengan pimpinan pesantren di sana dan ketemu juga pemilik restoran terbesar yang ada di Bulukumba kemarin. Tapi tidak sempat jumpa beliau, hanya ustadznya yang kita ketemu. Iya, siap. Pemberitahuan. Banyak Mak, ini ada WA saya nih dari netizen. Pak Handi, kalau RK berani ke Makassar untuk debat dengan Banyuma, saya bayar honornya 20 juta. Tuh. Subhanallah. Tuh RK. Udah berapa itu? Udah 55 juta loh. Masya Allah. Masya Allah. Tapi kalau kita yang ke Flores, Kupang, ada nggak yang chat RK untuk kasih Bang Suma honor? Pura-pura beli beras aja nggak ada. Ya, terizin informasi ya, saya meminta doa atas teman-teman semua untuk Bang Singa Allah yang sudah jarang live, beliau lagi keadaan sakit. Tolong dalam hati Anda saudara semua memberikan doa meminta kepada Allah agar kesembuhan disegerakan bagi Bang Singa Allah. Ya, sekian dan terima kasih. Masya Allah. Ya, beliau masih sakit sampai sekarang ya? Iya Bang, baru 2 hari lalu kami teleponan. Sampai sakit apa Bang? Sampai muntah darah. Ini tolong baca dulu dari nih. Bang, kalau RK berani ke Makassar untuk berdebat dengan Bang Juma, saya bayar honornya 20 juta. Baca bawahnya dong. Saya tinggalnya di Kupang juga. Boy, mantap. Keren. Ayo teman Kristen, siapa yang mau berdiskusi silahkan kirim permintaan.
Kang Chan tidur, Kang Chan ya. Woi, ada lagi nih. Ada lagi nih. Tunggu, ada lagi nih, tunggu. Baca. Subhanallah. Bang Handi, saya bantu 5 juta. Nah, ini udah besok. Jangan kelihatan nomornya. Jangan. Banyak sponsor itu ya, apalagi. Bagi penyembah batu, ya maaf tidak bisa dinaikkan karena Anda tidak kondusif. Ini fenomena apa sebenarnya mereka ini? Karena keputusasaan atau hal apa yang membuat mereka ini tidak kondusif dalam diskusi gitu? Keputusasaan apa memang karena ketidaktahuan? Ketakutan lahan bisnis, Bang. Hilang nanti lahan bisnis perpuluhan, itu paling utama, Bang. Takut mereka. Penghasilan Kayak gini loh, Bang. Berbagai cara yang mereka lakukan supaya menjatuhkan Banjuma, khusus Banjuma loh ya. Kalau kita sih ini kan nggak terlalu nama kita. Banjuma ini menjadi objek pembicaraan di sana sini, baik di luar gereja maupun dalam gereja. Suara Banjuma sering diputar dalam gereja. Berbagai piti-pitinya Banjuma dia reaksi, seakan-akan dia mengalahkan Banjuma, padahal dia mereaksi gitu loh. Bahkan ada tindakan nyata oleh Dosma melaporkan dalam hal di Polda Sumatera Utara. Waktu si Lina Tidak Jaya ini agak berisik, di dulu dong bentar. Iya, iya. Ya Allah. Lina Wijaya datang membawa bajunya, tidak diundang, bawa bajunya itu yang dipersoalkan. Kita musnahkan dong kan gitu. Supaya apa? Ya supaya tidak dipakai orang. Karena di situ ada hal-hal misionarisme begitu, itulah yang dilaporkan. Jadi mereka berbagai cara yang mereka lakukan supaya Banjuma ini berhenti. Kenapa? Saya hitung-hitung ya, saya hitung-hitung nih, mulai dari grup WA sampai di Zoom sampai di sini, itu udah nggak terhitung orang yang bersyahadat dibimbing oleh Banjuma. Alhamdulillah. Ini berbahaya kalau dibiarkan. Ini habis ini Kristen nanti yang bermedia sosial, berbahaya ini. Ya. Salah satu yang paling fenomenal, Bang, ada seorang pastor masih aktif sebagai pastor gitu, sampai sekarang diam-diam bersyahadat. Bayangkan, pastor loh itu. Ya ini memang berbahaya gerakannya Banjuma ini kalau nggak dihentikan. Cara menghentikannya berbagai cara, gitu loh. Nah kalau hal ini Banjuma menyikapinya seperti apa? Ya. Iya, Masya Allah. Jadi kalau saya Bang Handi, kenapa kemudian hal ini terjadi? Al-Quran kan sudah memberikan informasi kemudian bagaimana akan adanya masa di mana orang akan berbondong-bondong memeluk Islam. Al-Quran mengatakan di dalam surah At-Taubah, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim. Jadi mereka hendak memadamkan cahaya agama Islam dengan mulut mereka, ucapan-ucapan mereka, perkataan-perkataan mereka, olok-olokan mereka. Tetapi Allah menolak semua itu. Justru Allah menyempurnakan agamanya walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Jadi maksud daripada menyempurnakan cahayanya ini adalah banyaknya manusia yang kemudian berbondong-bondong masuk ke dalam dinul Islam. Maka berkumandanglah kemudian nyanyian baru bagi Tuhan, takbir, tasbih, tahmid,
tahlil, istighfar dan sebagainya. Dan itu memang sudah dinubuatkan kemudian di dalam kitab-kitab sebelumnya. Di dalam Yesaya 42 misalnya nomor 10 sampai nomor 12. Nyanyikanlah, ini perintah. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Pujilah Tuhan dari ujung bumi. Baik laut bergemuruh serta segala isi dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya dan desa-desanya yang didiami oleh Kedar. Kedar ini siapa? Anak daripada Nabi Yishmael. Anak kedua, anak pertamanya Nebayot, anak keduanya ada Kedar. Nah, orang Arab itu kemudian adalah keturunan dari Kedar. Dari Kedar inilah kemudian bergemuruh takbir, tasbih, tahmid, tahlil, istighfar sampai ke seluruh penjuru muka bumi. Jadi kalaupun orang hari ini yang tadinya tidak pernah bertakbir, tidak pernah mengucapkan tasbih, tahmid, tahlilnya, begitu bertemu dengan para apologet Islam, mereka berbondong-bondong untuk ikut bertasbih, bertahmid, bertahlil, beristighfar, dan bertakbir Allahu Akbar. Seperti itu Bang Handi. Itu sudah penggarisan. Silakan. Saya melihat begini Bang Juma, walaupun saya hanya penikmat Bang Juma ya, saya cukup aktif untuk melihat video Bang Juma online. Saya melihat begini Bang, sungguh di dalam narasi Abang itu sangat penuh hikmah. Jadi cahaya hikmah itu ingin dipadamkan oleh orang-orang yang tidak senang, terlebih Kristen. Saya melihat begitu. Bila kami yang mendapat hidayah, sedangkan Bang Juma adalah yang lebih mulia dari kami, mendapat hikmah dari segala pembicaraan Bang Juma, itu dapat terlihat. Saya sangat bersyukur dapat mengenal orang-orang seperti Bang Juma yang selalu mentadaburi Al-Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini Apa contoh ini, ya, Bang? Bang Juma, ini contoh salah satu contoh Bang Juma dibahas di gereja. Dengerin ya. Terus belajar ya, bisa mengenal Tuhan dengan benar ya. Saudara, sebelum saya mengajarkan ya, untuk kita bisa mengenal dia lebih dalam, mari kita setel dulu ya. Apa yang dikatakan saudara kita ini ya, bagus sekali ya. Jadi kata si Juma ini ya, dia katakan Tuhan kita itu kayak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan kayak apa katanya? Ya sabar Bang. Sabar dulu Bang. Ada yang mau katanya. Bang. Ada yang mau syahadat. Tolong dinaikkan yang mau syahadat itu. Abang siapa nih tadi typing nih? Ya Bang, yang mana ini yang mau syahadat ini? Tolong multi Bang. Coba typing siapa itu orangnya. Banyak kali yang minta naik ini, nggak tahu saya yang mana ini orangnya. Astagfirullahaladzim. Naiklah. Presiden Lubis itu suka reaksi videonya Bang Juma dalam gereja. Ya itu dia, betul. Kansa permintaan Kansa. Ya, naik saudaraku. Yang mana Ros? Nggak nampak aku. Saya suruh typing nanti dijambak. Ya, Kanza typing dulu biar dijambak. Teman-teman yang muslim minta naik, dicoba dibatalin dulu deh requestnya biar kelihatan. Iya, ini lagi aku batalin ini Bang Andi. Aku juga susah nih buka mute. Memang kalau mendengarkan statement Bang Juma ya, berdasarkan Bible gitu ya, ya jangan jemaat pendeta aja kok gini-gini banget gitu loh. Kansa, kirim permintaan Kansa.
Kalau gue ngomong tuh signal yang atas penuh tuh. Mana sih? Iya, mana nih? Tapi kalau menurut saya sih, semoga lembaga ini yang satu ini revisi lagi lah. Jangan lagi ada istilah-istilah Al-Quran di dalam lah. Tampilkan aja sebagaimana akarnya Yunani gitu loh, biar kelihatan gitu. Ini siapa tadi yang mualaf sini ya teman kita ya? Udah pergi mana? Mana dia? Mana dia tadi? Udah nggak ada teman-teman di bawah. Kita mah tadi ada topik, lupa gue yang tadi. Gara-gara typingnya banget nih naikin, ada yang mau mualaf. Yang mana sih? Oh, lanjut videonya. Udah gue hapus. Prank katanya prank. Oten itu begitu tuh. Itu mau syahadat beneran itu, cuman masih malu-malu. Malu-malu kali. Iya. Masih malu itu, masih malu dia. Ini salah satu donatur kita juga di Bajuwan nih. Nih. RK ke Makassar debat lawan Banyuma. Tuh 20 juta. Warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Gurunda, Bang Andi semuanya. Alhamdulillah sehat. Bunda Ros. Sehat Bang, sehat. Ya, alhamdulillah wa syukrulillah. Tiga ekor kambing ada aja. Ini si Perin ini di tempat saya nih. Si Perin di Banyuma. 24 jam dia live terus. Jadi itu itu di belakang saya tuh. Tunggu ya. No. Ini nanti Enggak enak lah katanya. Mu'allaf kita ini. Iya. Mu'allaf 24 kita. jam dia. Dia tuh udah bisa mengisi pengajian loh Banyuma. Dia di mimbar dia. Kemarin lo pengajian di mana, Fer? Kemarin lo pengajian di mana? Enggak, buat persiapan puasa di masjid awal. Tuh, udah mulai dia memberi edukasi di masjid, dari masjid ke masjid dia Banyuma. Alhamdulillah. Insya Allah. Syukurlah. Kalau mualafin aneh, musakina. Terus sekarang debat sama siapa? Kagak nyari-nyari oten PK. Oh, nyari oten dia mau PK, nyari oten dia. Ya, lanjut. PK aja sama si itu, si RK lo, berani itu. Coba lo lawan si RK. Cari dia, Fer. Itu kan orang itu sama kayak Ani. Oh iya, ya satu kampung sama lo ya? Kampung. Dia kan pas Ani tunjukin kitabnya Arnoldus nggak mau deh. Kitab yang buatan Arnoldus dari ND. Oh iya, banyak banget Bible di sini Banyuma. Dikirim kemarin. Oh iya? Iya itu, belakang tuh. Kasih lihat, Per. Ini kitab dari Arnoldus. Ini Dekat sini lah, dekat sini, bawah sini. Baru ya? Enggak, yang lama. Terbitan tahun berapa Bang Andi? Ya coba sini terbitan. Menggunakan Sini. Ini masih ada manuskrip awal. Manuskrip ini. Nah, yang Arnoldus ini nih, yang si RK nggak mau ngelak. Arnoldus. Nah mana? Ini dari- Kasih lihat sini. Ini.
ini LAI 1974. 1974 ini LAI. Nah ini LAI. Cuman ini apa ya? Ini kitab yang masih pakai kata Kristen, tapi di sini nggak ada kisah para rasul. Ada. Nah, ini siapa? Ini siapa nih? Ini yang uskupnya yang dari Kekatolikan yang dikenal. Oh ini. Nah, tapi di sini menyatakan bahwasanya ini yang masih menggunakan salinan Yunani, tapi di sini nggak ada perjanjian lama. Nah, kitab ini ditambah sama kitabnya Yahudi baru jadi terjemahan perjanjian baru terjemahan baru satu, yaitu tahun 1974. Nah di sini masih salinan Yunani, tapi di sini bukannya kisah para rasul. Ternyata para rasul itu mengambil dari Al-Quran. Ketika lembaga Alkitab Hindia Belanda diambil alih oleh LAI merubahnya menjadi kisah para rasul. Tapi di sini kisah. Ini kisah, Bang Zuma. Kelihatan nggak Bang Andi? Di sini kisah. Mana? Kisah. Kisah, bukan kisah para rasul. Nah, LAI merubahnya menjadi kisah para rasul. Coba itu yang Bible anak-anak. Bible, oh ini Bible untuk sekolah minggu. Nah, Bible sekolah minggu. Bible sekolah minggu ini 2004 baru muncul. 2004 baru muncul. Nah, di sini juga ini tentang manuskripnya Bang Zuma, manuskrip awal. Yang dalam bentuk papirus. Keren. Papirus cuman hanya ini dia. Nah, di sini mengenai Yohanes 1 pasal 1 ayat 1 nomor 1 itu adalah sebuah ayat neoplatonis, tapi di sini LAI juga salah menerjemahkan. Di sini kata hotheos nih kan kaitheos and hologos. Nah, kata hotheos itu merujuk bukan pribadi, tetapi sifat daripada Tuhan. Nah, di sini dikatakan LAI salah menerjemahkan. Logos adalah suatu bentuk sifat daripada Sang Firman, bukan melainkan kepribadian daripada yang mengucapkan firman atau berkata tadi. LAI salah menerjemahkan juga. Ini bukan LAI punya? Ini bukan, ini kitab dari Kristen Yunani. Oh. Kristen Yunani. Itu sih. Oke. Nah, kalau di sini lebih jelas nih Bang Andi. Mana? Nih, ini kitab Katolik. Makanya di sini ada namanya Deuteronika, kitab Katolik itu ada tahun 1974 sama 1976. Nah, di sini yang mengatakan Tuhan itu gelar, ternyata gelar itu pada zamannya dewa Baal yang ada di Palestina. Ternyata gelar itu suka dipakai sama dewa Baal. Ini dewa Baal. Dewa Baal selalu dikatakan gelar bagi penduduk yaitu dewa-dewa yang asli tanah Kanaan. Nah, di sini konsep pengorbanan itu selalu bertentangan dengan perjanjian lama. Ciri-ciri dewa Baal adalah ketika konsep pengorbanan itu dilakukan, itu menjamin kesuburan atau penebusan suatu umat, yaitu selalu merujuk kepada dewa Baal. Oh dah. Itu sih Bang Juma. Ntar gua kelihatan lagi. Gua mau tutup Gua kepental nyari-nyari yang mau mualaf katanya tadi. Framing, gak ada nampak dari tadi. Urus itu. Masih malu-malu itu. Ini ada Bang Anton, udah siapa Ros tamunya ini? Kepental saya tadi. Ya, selamat sore Bang Anton. Bang Anton, selamat sore. Bang A, selamat sore. Awi Jaya, selamat sore. Aduh, ini naik apa ini lah naik ke tempat wisata. Ustaz Miftah, assalamualaikum. Maaf tadi terpental Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kiram. Ya. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat.
Alif komen Iya, ini. kalau itu banyak banget permintaan. Kemarin sibuk aku Bang Handi, mohon maaf ya Bang Handi. Ya udah aman kan, aman. Ustaz Alif dulu, tunggu dulu Ustaz Alif dulu. Coba lihat di bawah. Iya nih Sarjana lagi keperawatan dicek loh Handi. ini. Ya, Belum ada. belum ada ya. Gak apa-apa deh, sambil nunggu silakan Mbak Nyuma. Oh, Langsung sarjana aja. keperawatan. Iya, Oh, eskep ya? eskap. Oh, sama. Sama apa? Kalau Pardian sama eskapnya sarjana kepedulian dia. Belum ada Ustadz Alif, belum ada. Bang Zuma langsung nanya sama apa? Aku belum ambil Bercanda. fotonya lagi. Bisa munduran dikit Mbak, diambil fotonya, munduran dikit lagi. Coba ya. Masya Allah ya. Terus sampai pintu Mbak. Jangan sampai pintu. Jangan. Oke udah. Judulnya dihapus dulu, Ros. Judul dihapus dulu, Ros. Tadinya Katolik, udah berapa lama ini enggak ke gereja? 2 tahunan lebih. Boleh tahu alasannya kenapa enggak ke Makassar? Kenapa enggak ke ini? Ke gereja? Boleh tahu alasannya? Kok Makassar? Karena udah tahu siapa Tuhan yang sebenarnya. Allahu Akbar. Berarti sudah belajar tentang Islam juga berarti ya? Sebelumnya udah banyak mencari tahu sih Bang, kayak lihat di YouTube. Kan Iya. juga banyak kan. Iya. Apalagi mama kita juga Muslim kan ya? Iya, terus kan Oh. teman juga kayak sering share link, kayak mengenalkan bahwasanya Islam itu seperti ini gitu. Oh, Allahu Akbar, Masya Allah. Memang orang yang cerdas itu pasti sampai ke Islam. Orang cerdas, orang ganteng, orang cakep, orang baik, itu semuanya sampai ke ini. Sampai ke Islam. Orang berhijab juga sampai ke Islam. Masya Allah. Mana Ustadz kita ini? Coba lihat di bawah Ustadz Miftah ada. Oh iya, Ustadz Miftah bisa doakan Waduh. sahabat kita yang Ustadz baru Alif ini belum boleh ada. Ustadz? Insya Allah. Masya Allah. Baik, mungkin disaksikan ya teman-teman yang ada di sini, 2000 lebih mata memandang. Kemudian mudah-mudahan setelah bersyahadat ini saudari kita Mbak Glenn itu bisa istiqomah kemudian menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang muslimah, dan nanti kita akan doakan melalui Ustadz kita semoga beliau kemudian menjadi tokoh agama Islam. Kalau beliau tidak bisa, minimal keturunannya nanti. Masya Allah. Oke, Mbak Gia, ikuti saya. Boleh satu tangannya yang kanan telunjuk simbol tauhid, nunjuk ke langit. Masya Allah. Bukan jempolnya, saya nggak usah dijempol sore ini. Pakai telunjuk tauhid. Telunjuk tangan kanan. Masya Allah. Ikuti saya Mbak. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Yang Maha Pengasih. Lagi Maha Penyayang. Asyhadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa asyhadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah.
adalah Rasul utusan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah, Masya Allah, Subhanallah. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya, bertambah lagi saudara kita, sahabat-sahabat sekalian, baru aja tadi Bang Handi kemudian membacakan ayat suci Al-Quran, menyinggung pertanyaan, kenapa kemudian banyak yang Islam, ada apa kok semakin hari semakin banyak. Nah, inilah yang saya katakan tadi, yuriduna ayyutfi'u nurallah biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurah walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut mereka, dengan ucapan mereka, perkataan mereka, congor mereka. Akan tetapi Allah menolak itu. Malah Allah kemudian menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai. Semakin hari semakin banyak orang yang sampai kepada kebenaran, menuju kepada Islam, dinul Islam, agama yang menjadi cahaya bagi gelapnya dunia. Baik, ADG ya, boleh kemudian ikuti saya sekali lagi ya. Ya Bang. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Allahu Akbar. Sah. Masya Allah, Masya Allah. Selanjutnya saya serahkan kepada Ustadz kita, Ustadz Miftah, untuk mendoakan saudari kita ini. Silakan Ustadz. Iya, mohon izin guru-guruku dan gurunda Bang Zuma dan semuanya ya. Dan ikhwan filah yang ada di Komal dan juga yang ada di bawah yang menyaksikan semua ini. Alhamdulillah bertambah lagi saudara kita menjadi mualaf. Ini ada guru saya ini Pak Ade Sugi. Silakan Pak Ade Sugi, saya nggak mau melangkahi guru saya ini. Mohon izin guruku ya. Masya Allah. Masya Allah, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa karimina wa habibina wa dukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu ta'ala an sadatina rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana afriq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana afriq 'alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. 'Alallahi tawakkalna. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumil zalimin wa najjina birahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama' takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa la taj'alna multabisan 'alaina fanadil waj'alna lil muttaqina imama.
ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب البركة وأبواب النعمة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب العافية وأبواب الجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة واسر عنا بحق القرآن العظيم ونبيك الكريم شر الدنيا وعذاب الآخرة غفر الله لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebagai pesan terakhir, mohon izin guru-guru dan guru semuanya, Pak D dan semuanya, mudah-mudahan Ukti Gia ini istiqomah ya, Ukti istiqomah dalam menegakkan kalimat Allah, menjaga iman dan Islamnya sampai akhir hayat. Mudah-mudahan mendapatkan ridha Allah dan juga tentu syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil qiyamah. Silakan guru-guru yang lain. Pak D, silakan Pak D dulu. Silakan Pak D Sugi. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya ucapkan selamat ya, Gia, Anda sudah mendapat hidayah. Semoga hidayah yang baru didapatkan ini bisa kekal hingga akhir hayat. Jangan kembali lagi kepada kekafiran, karena ketika kita sudah menjadi mu'alaf itu kita sangat dimuliakan oleh Allah. Dosa-dosa kita di masa lalu diampuni seluruhnya, bersih tanpa sisa. Amal-amal baik yang kita lakukan, ya, yang adik lakukan di masa lalu masih Allah hitung. Ya, jadi kebaikan-kebaikan tidak dihilangkan oleh Allah, hanya dosa-dosa kekafiran saja yang dihilangkan oleh Allah. Jadi dia saat ini bersih seperti bayi yang baru lahir. Mohon dipegang baik-baik iman yang baru didapatkan, dan Allah sendiri juga sudah berjanji ketika ada orang yang mengaku beriman pasti Allah akan uji. Nah, ujiannya itu berbagai macam ya, ada yang diuji ekonomi, ada diuji dari keluarganya dan sebagainya, banyak sekali, tapi tetaplah percaya bahwa ujian yang Allah berikan itu tidak mungkin melebihi dari kapasitas kita. Allah itu maha tahu, tidak mungkin akan melebihi itu. Jika DGA nanti mampu melewati ujian itu, DGA akan menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja Bang Andi, terima kasih. Ya, boleh saya memberikan pandangan pada adik saya ini? Ya, alhamdulillah adikku, kamu adalah mualaf. Saya juga demikian ya. Saya bahagia sekali ketika saya melihat kamu masuk ke dalam Islam ini, menemukan cahaya ini. Selamat datang adikku.
Saya bukan adik, saya bukan artiannya saya merasa kamu adikku karena saya memang juga mualaf. Satu pesan saya, yang pertama, jangan pernah menghujat sesembahan orang lain. Seperti manapun kelak orang menghujatmu. Yang kedua, selalulah ingat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam Islam ini. Yang ketiga, jangan pernah lupa kepada orang tuamu, keluarga besarmu. Selalu mendoakan mereka, bahkan untuk mengajak mereka haruslah kau lakukan. Sebab cahaya yang kau terima tidaklah hanya untuk dirimu sendiri. Haruslah engkau membagikannya kepada mereka yang kau lihat dalam kesesatan. Ya, demikian saja. Saya rasa saya tidak tahan lagi. Terima kasih abang-abangku semua telah mensyahadatkan adikku ini. Ya, saya rasa sekian. Terima kasih. Terima kasih Bang. Dia boleh tutup camnya biar nggak terlalu pegel, biar bisa nyantai. Udah selesai. Sudah lama ya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat ya. Kenapa baru hari ini gitu Mbak diputuskan? Apa gejala apa begitu? Ada yang maksa atau dengan keridoan sendiri? Enggak Bang, sebenarnya udah lama, cuman belum tahu siapa yang bisa bantu buat ngucapin itu. Nah tadi ada saudara itu yang TikToknya namanya Kanja itu loh Bang. Nah itu tadi yang infoin. Tadi ngecat Lucy, kan Lucy mau mualaf kan ya. Nih bisa mualaf ngucap kalimat syahadat tuh dari sini nih. Jadi kayak dikasih tahu info ini loh Bang. Makanya tadi Lucy langsung join ke sini. Halo? Ya, Bang? masih tinggal sama keluarga ya? Lucy di Bali tinggal sendiri Bang. Udah punya keluarga? Enggak Bang, itu kan dulu kan nikahnya Katolik, terus sudah cerai Bang. Masya Allah. Cuman di KTP kan belum ganti. Ya insya Allah nanti ada Pak Sekum, silakan Pak Sekum. Saya udah ngirim, tinggal tanda tangannya Pak Sekum, silakan. Bang Ardiansyah. Berarti KTP-nya masih status nikah gitu ya, Mbak? Iya, udah Iya. masih agama Katolik. Silakan Bang Sekum. Ya, izin siapa ini manggilnya ya, Mbak Lucy ya? Iya. Mbak Lucy, bisa nggak KTP-nya itu difoto tapi biar kelihatan angle-nya tuh angle betul-betul dari atas gitu. Jangan dari agak ke samping. Karena apa? Karena fotonya meleot, tahu meleot ya? Bahasa Indonesianya meleot itu apa ya? Meleot. Apa meleot itu bahasa Indonesianya? Agak miring lah, agak miring. Miring ya. Itu. Jadi bisa ya difotokan agak pas gitu ya kan, angle-nya. Terus kemudian saya minta tolong hari ini juga dikirim. Kalau bisa sekarang juga dikirim. Saya akan WA Anda dalam waktu 5, 4, 3, 2, 1. Saya udah WA. Silakan cek ya. Udah masuk ya? Nanti minta tolong dikirim ke situ tanda tangannya. Wih, lah kok terima kasih sudah menghubungi Bimbel Bintaro Learning Center. Perkenalkan. Kerja nomit tuh Bang. Kerja freelance. Oke lah, nggak apa-apa, oke ya. Minta tolong itu aja yang dikirim. Hari ini juga akan saya buatkan, sekarang juga detik ini juga saya kirimkan ya. Bang, kalau misalnya saya kirim dalam bentuk PDF boleh nggak ya Bang? Oh, sangat boleh malahan. Apa yang dalam bentuk PDF itu? KTP-nya Bang. Boleh, KTP-nya PDF. Terus tanda tangannya di foto biasa aja. Ditenggelam dia. Yang kertas HPS jangan yang garis-garis. Betul. Karena mumpung lagi pegang laptop nih Bang Handi, jadi bisa ngerjain.
Mumpul lagi mood ya. Iya, ini yang mu'alaf ini alhamdulillah loh, tahun 2025 ini lebih dari 10 orang loh Bang Andi tahun ini, dari terhitung sejak Januari ya. Januari sampai detik ini lebih dari 10 orang. Alhamdulillah. Itu berkah kerja kerja api yang lebih intens itu, yang sangat intens. Saya sangat salut sama api ini. Alhamdulillah saudaraku sudah membuka wacana untuk memberikan cahaya Islam kepada kami, ya terlebih non muslim. Semoga terus berjaya dan selalu diridhoi Allah dimanapun dan kapanpun. Amin ya rabbal alamin. Mbak Gia, jangan lama-lama tenggelam, nanti kepental. Untuk PDF. Jangan lama-lama. Ya. Udah ya? Udah dikirim? KTP-nya udah bang, cuman kalau tanda tangannya belum ini bang, soalnya KPS-nya belum ada. Nggak apa-apa, nanti kalau nggak punya kertas HPS ya kertas putih biasa aja lah, kertas putih. Yang jelas jangan bergaris ya. Jangan bergaris gitu, terus nanti difoto ke saya gitu ya. Iya bang. Di kertas aja, maksudnya tanda tangannya ditorehkan di kertas ya, jangan di hatiku ya. Pak Guru ini bisa aja. Pinter ya. Yang merayu itu yang belum punya, yang belum punya ya. Itu Loh, adik betul, kan larangan lo, jangan di hatiku, jangan. Kan aku bilang jangan. Itu adik aku ya, nggak boleh ya. yang di bawah pada kepanasan. Jadi ada dua itu yang kepanasan Kang Ardi, Kang Ustaz. Yang satu Oten, yang satunya tadi rayuannya tadi. Ya oke, KTP sudah saya terima. KTP-nya Mbak Lucy ini sudah saya terima, alhamdulillah. Sip, tinggal tanda tangan. Hari ini juga akan saya kirim ke Mbak Lucy ini. Ya, gitu aja dari saya Bang Handi. Mungkin saya hanya berbicara soal administrasi aja. Saya nggak akan berbicara lebih dari itu, karena kalau lebih dari itu nanti saya khawatir salah ngomong. Kalau salah ngomong saya khawatir nanti istri saya marah-marah sama saya. Lanjut. Ya, takut salah hati pula nanti. Gue pengennya juga istri lu juga marah, gak apa-apa. Bang, tanda tangan udah saya kirim ya bang, tolong dicek. Gimana? Tanda tangannya udah Lucy kirim bang, tolong dicek. Oh ya, sudah saya cek barusan. Langsung kok, saya ini langsung kok ngeceknya. Langsung masuk gitu. Fast respon saya ini. Jadi kalau ada apa-apa langsung aja. Ya. Ya, Bang Juma masih Bang Juma nih. Kalau ada yang ingin menghalalkan GEA harus melalui sekretaris dulu di melalui seleksi. saya. Iyalah, melalui saya lah. Saya yang pegang KTP-nya kok. Saya yang pegang KTP-nya. Oh iya juga ya, menang dikit abang ya. Oke lah. Enggak teman-teman. Saya sudah terbiasa digoreng sama Oten, jadi santai aja. Oten yang goreng saya nggak akan matang. Biasanya sekretaris itu nurut sama pimpinan. Biasanya. Siap. Siap abangku. Biasanya sekretaris ngalah sama pimpinan. Biasanya. nanti langsung dijapri aku sama Bang Zuma ya kan. Dinda, KTP-nya sudah ada. Kali ini sekretaris yang menang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya, saya hanya ingin menyampaikan kepada siapapun ya, baik adik Gea atau siapapun yang bersyahadat di luar sana, kemudian bukan melalui Apologet Islam Indonesia, tetaplah dekat dengan saudara-saudara Islam yang taat kepada Allah, yang taat untuk kemudian belajar. Jangan setelah syahadat lepas, tidak kemudian mengikatkan diri kepada orang-orang beriman. Bagi yang ada di Bali, silakan mendatangi masjid untuk belajar. Ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Jangan lepas dari orang-orang yang
yang taat untuk beribadah. Jangan hanya masuk syahadat kemudian mendapatkan sertifikat, tetapi benar-benar Islam dengan kafah. Belajar Islam itu seperti apa? Bagaimana menjadi seorang wanita yang soleha, bagaimana menjadi seorang laki-laki yang soleh. Jadi syahadat itu mengosongkan diri kita. Jadi orang yang bersyahadat itu kosong dia. Arti apa? Kosong dari dosa-dosa. Kosong dari dosa. Ketika kemudian manusia itu kosong dari dosa, maka saatnya kemudian untuk mengisi kekosongan itu dengan amalan-amalan yang baik. Jangan diisi dengan hal-hal yang negatif. Botol yang kosong sejatinya diisi dengan air yang bersih, air yang jernih. Maka sebisa mungkin para mu'alaf dimanapun berada, tak terkecuali saudari Gea, mulai saat sekarang ucapan, perbuatan, tindakan, hati gitu ya, menyadari akan dosa-dosa, selalu mencoba untuk lebih dekat kepada Allah, terlebih untuk mengenal Rasulullah juga selalu belajar gitu ya dari orang-orang yang sudah muslim sejak lahir, terlebih para ulama itu biasanya begitu Bang, karena mereka ditundukkan cahaya tadi hingga mereka sudah apa ya dibilangnya punya pedoman gitu ya. Karena iya, cahaya betul sekali. Benar. Silakan Bang dilanjut. Jadi teman-teman sekalian, kebetulan di tempat saya ini juga udah hampir menjelang maghrib. Silakan dibimbing saudara kita, sahabat kita ini. Kita ada Ustadz Hanafi. Itu kalau nggak salah beliau itu ada kajian hampir tiap hari di jam-jam tertentu. Nah nanti mu'alaf dimanapun berada, termasuk saudari kita yang baru, saudari Gea, bisa nanti belajar cari Muhammad Hanafi, apologet Islam Indonesia. Di situ kita bisa belajar, bisa bertanya tentang apapun terkait dengan Islam. Sekira begitu dari saya, para Dewan Guru dan sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih banyak. Silakan dilanjutkan. Masya Allah. Ya, itu Ustadz Miftah juga buka kajian kok. Ada Gea. Iya Bang. Apa bedanya setelah bersyahadat dan sebelum bersyahadat? Ada perbedaan nggak sih? Mungkin kalau sebelumnya kayak masih terombang ambing ya Bang. Dibilang Katolik enggak, dibilang Islam juga enggak. Tapi kalau sekarang udah lebih tenang karena udah lebih jelas. Udah lebih jelas apa agama saya dan siapa Tuhan saya. Jadi ada tadinya keraguan, tidak ada pijakan gitu ya Mbak ya? Iya karena di satu sisi kan udah pengen ini kan Bang, pengen mualaf. Cuman kan tadi kayak yang tadi saya bilang belum ada yang ngarahin ke sini. Belum tahu harus kemana juga kan, karena memang saya posisinya lagi di Bali. Di sini kan mayoritasnya Hindu semua kan. Nah, kebetulan tadi Mami Kanja yang saranin ke sini. Nah, setelah mualaf gini kan perasaan saya jauh lebih tenang. Saya jadi lebih jelas lah tujuan saya ini mau kemana. Siapa Tuhan saya, siapa yang harus saya ikutin ke depan gitu loh Bang. Oke, kalau ada keraguan atau apa, kami punya tim di Bali kok. Jangan lupa hubungi kami kalau ada sesuatu keperluan apa. Oke, baik, itu baik Bang. Ya. Dan info sedikit Bang Handi. Bang. Silakan Kak. Lanjut. Iya, sertifikat mu'alaf atas nama siapa namanya nih ya? Lucia ya kalau nggak salah ya. Iya Bang. Ya Mbak Lucia ya. Iya Bang. Ya, sertifikat mu'alaf atas nama Lucia akan saya kirim dalam 3, 2, 1. Terima kasih. Langsung jadi. Baru kali ini loh. Kali tumben nih, ada apa ini? Ada apa ini? Ada apa ini? Gimana kok ada apa Gak gimana? biasanya ini. Iya, jangan gitu lah.
Nggak enak. Kilat. Jadi gini iya, Mbak, orang biasanya saya buru-buru nggak jadi-jadi ini kok jadi gini Mbak, stop. Sertifikat itu nanti Anda pakai dalam hal merubah kolom agama. Nanti kalau kesulitan, telepon kami aja, insya Allah ada tim akan membantu Anda mengenai pengurusan ke Dukcapil. Itu ya Pak ya. Nggak, aku nanya sama Bang Ardi nih. Yang kemarin orang yang saya syahadatkan udah jadi belum sertifikatnya? Atas nama siapa? Bang Yan yang nyetor. Jangan ngomongin di sini, belakang layar nggak enak. Herman. Ustaz Sugiya. Iya. Gimana? Herman? Iya, yang Waduh, itu belum kayaknya. Nah, kan, Belum. aneh kan? Waduh, kok ngono iki?